Bismillah. Baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung Bapak dan Ibu dan semangat pagi. Pagi. Baik, yang kami hormati narasumber webinar pada pagi hari ini, Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Finasim, sarjana ekonomi, magister manajemen. Yang kami hormati, manajer pembinaannya Kestelkom, yaitu Dr. Rena Winasis, yang sekaligus akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu peserta webinar Kesehatan Nasional yang berpartisipasi pada hari ini. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini secara virtual dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Kestelkom ini merupakan bentuk core value dari akhlak dan loyalitas kita terhadap pelanggan. Selain itu, merupakan bentuk amanah perusahaan dengan memberikan informasi kesehatan terkini. Baik, webinar hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dengan judul Kiat Sehat, Jarang Sakit, dan Penggunaan Obat di Masa Tua, yang tentunya akan disampaikan oleh Dr. Probo Suseno atau bisa dipanggil dengan Dr. Probo. Beliau merupakan konsultan geriatri di Rumah Sehat Lansia RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta ya. Nah, yang tentunya akan didampingi oleh moderator kita yaitu Dr. Rena Winasis. Nah, selanjutnya kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara ini sampai akhir dan bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya Bapak dan Ibu, karena akan ada kuis atau hadiah untuk 5 penanya terbaik berupa saldo link aja yang akan ditunjuk langsung oleh narasumber dan moderator ya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya saya selaku MC mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ulantri sebagai trainer olahraga di Kestelkom Jawa Barat. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu pembacaan doa, dilanjut dengan acara inti, dan selanjutnya yaitu pengumuman pemenang link aja. Baik, sebelum memulai acara, mari kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Kita lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Dr. Rena Winasis selaku moderator. Kepada Dr. Rena, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Terima kasih Mbak Ulantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu? Izin saya menyapa Bapak Ibu dengan cukup lengkap karena sudah hadir 146 Dr. Probo, insya Allah dihadiri oleh dari Sabang sampai Merauke ya, karena meskipun 60 hingga 70% peserta adalah mungkin Bapak Ibu senior kami, pensiunan Telkom dan keluarga yang mengikuti. Yang kami harapkan topik yang kita ambil terkait webinar yang akan dokter sampaikan terkait kiat sehat dan jarang sakit dan penggunaan obat di masa tua ini akan sangat bermanfaat. Karena seperti kita ketahui, semakin kita bertambah usia, pasti ada saja yang sering sekali terasa. Nah, waktunya sesi sharing dari Dr. Probo yang saya rasa
Tadi Mbak Ulantri sudah cukup banyak sharing tentang beliau. Tapi izin nih dokter, saya sedikit browsing kemarin. Dokter aktif sekali di YouTube. Bapak Ibu luar biasa, nanti bisa diikuti channel YouTube-nya ya dok ya. Ada di YouTube, kemudian ada beberapa buku yang beliau buat dan saya rasa sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dokter, sesuai dengan tadi Mbak Ulantri sharing terkait dengan 30 menit adalah pemaparan materi dari Dokter Probo, dan kemudian 1 jam izin saya memandu sesi tersebut untuk tanya jawab dan diskusi. Kemudian mungkin sudah saatnya tidak memperpanjang waktu, saya takut dokter sedang sibuk. Waktu dan kesempatan saya persilahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rina Winasis yang saya sayangi, di Lantri yang saya sayangi semuanya, Bapak Ibu yang saya sayangi, para pensiunan Telkom yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih beri nikmat pada kita, diberi kesempatan hidup yang masih bisa melihat yang nikmat Allah, karena di rumah sakit ada yang tadi ya Allah kena kanker mata ya. Nggak bisa lihat, orangnya kaya, pinter, tapi kalau nggak bisa lihat mau apa? Atas mata biasa ikut ya Allah ya Rabbi. Jadi sehat itu nikmat yang sangat mahal. Ada juga yang mata bagus tapi jantung bermasalah. Ada yang mata bagus, jantung bagus, otaknya bermasalah, stroke, bisu lumpuh. Ya Allah, ada yang tidak bisu, tidak lumpuh tapi kanker usus, kanker hati, gagal ginjal. Ada yang patah tulang, keropos tulang, asam urat. Ada yang tidak semua itu tapi impotensi. Ada bukan itu semua tapi anaknya nakal, istrinya nakal, suaminya nakal, sedih banget rasanya. Jadi hidup kita ini memang isinya itu apa ya, perubahan-perubahan, dan selalu setiap hari kita berusaha bagaimana agar hidup kita itu nyaman, karena manusia normal pasti punya keinginan. Apa sih keinginan manusia itu? Pasti pengen berubah lebih baik. Itu orang normal ya. Setiap hari kita tuh berubah tanpa diminta berubah. Apa yang berubah? Raga kita. Nah, saya nih udah tua, lagi saya 60 tahun nih, 59 lebih 10 bulan ya. Kurang 2 bulan, 3 bulan lagi saya udah 60 tahun, udah lansia nih. Nah, tanpa diminta tubuh kita mulai rusak nih. Ya kalau nggak dirawat seperti ini keriput asli kan. Kalau di Rina Winasis tuh di Ulanti itu kencring terus karena memang dirawat ya. Tapi kalau yang laki-laki umumnya nggak merawat ya, umumnya ya ada juga yang merawat sih. Karena kita bukan pesohor, bukan artis, jadi ya udah biar apa adanya gitu. Karena istri saya tidak begitu merawat wajahnya, jadi saya juga menyesuaikan. Nanti kalau saya merawat, dia nggak merawat, nanti kira anaknya saya malah repot nih, nanti bisa cemburu saya. Nah, kembali ya, jadi tubuh kita tanpa dimintakan berubah sendiri, berubah lebih jelek, terus begitu, terus menurun dan menurun, suka atau nggak suka ya. Jadi, nah, padahal kita pengen semuanya sama, pengen apa? Pengen bersenang-senang. Masa ada orang pengen sengsara? Nggak ada toh. Pasti orang pengen bersenang-senang dimanapun, kapanpun, senang dan menyenangkan. Jadi tidak hanya senangnya diri, senang diri itu gampang. Jadi bagaimana agar di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi nggak bisa di sini menyenangkan, di sana menyenangkan, di mana-mana aku menyenangkan. Tambah satu, Tuhan senang padaku, Tuhan senang padaku, Tuhan senang padaku, Tuhan senang. Untuk mendapatkan tri senang ini, senang yang paripurna dibutuhkan bekal-bekal. Dan harus sadar ada penghalang-penghalangnya. Jadi kalau kita pengen senang dimanapun, kapanpun, menyenangkan siapapun, dimanapun, kapanpun, harus punya modal itu. Modalnya apa? Banyak itu. Modal A. Apa itu? Agama. A. Akhlak atau moralitas. C. Jasmania saya lihat kuat. Macam ada di Ulantri. Coach atau trainer di bidang raga. Ya itu raga. Dan untuk bataka yang sehat bukan nih, wah ilmunya banyak banget. Kebetulan anak saya di sarjana olahraga, kakak saya, adik saya cuma dosen olahraga, ya kemudian ponakan juga dosen olahraga, dan kita cuma atlet-atlet ya. Ada yang karate dan 6, ada yang 3, ada yang pasuki pendekar dan sebagainya, dan mantan atletnya, ya meskipun juara kabupaten dan juara nasional juga sih. Nah, jadi ini olahraga, tapi olahraga ini begitu tambah tua, badannya udah jaga bungkuk juga nih. Nah,
raga digerakkan tapi nggak dijaga gizinya, bisa saja jadi rusak. Ya, makanya ada yang dulu saya punya pasien mantan orang hebat-hebat ya. Mantan pesiksa juga ada. Tapi saat tuanya ternyata digerogoti oleh kanker dan akhirnya meninggal dunia. Hati-hati loh, kita harus menjaga diri. Raga itu penting. Kendaraan dari jiwa. Jiwanya baik, hatinya baik, tapi sakit-sakitan. Wah, jiwa tadi tidak bisa mewujudkan kenyataan. Nah, raga ini di masa pensiun itu harus dijaga betul. Meskipun Bapak Ibu hatinya baik, ilmunya banyak, ya Allah, tapi sakit-sakitan pasti nggak sempurna. Saya nggak mengatakan nggak bisa bahagia loh. Kebahagiaannya nggak sempurna. Nah, karena itu perlu diikhtiarkan gimana ya agar kita sehat, jarang sakit gitu. Banyak senangnya, banyak gembiranya, banyak segernya ya, masih seger ya. Ya, minum seperti Dik Rina ini. Gak minum tadi, contoh salah satu rumusnya ya. Ya minum, ya Allah, ya Rabb. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, ternyata dari penelitian para pakar, dan saya satu kan S3 saya kan head economy, gimana sehat yang murah gitu ya. Dan S3 saya tentang bagaimana training, cara bernyanyi, bertepuk, menjaga raga, jiwa agar sakitnya sedikit, kematian rendah, dan menghemat uang untuk jamaah haji yang ada di Tanah Suci waktu itu ya, penelitian tahun 2014. Ketika saya penelitian di Makkah, Madinah, Jeddah ya. Ya, nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, dari orang-orang terdahulu ternyata manusia itu umumnya kan punya harapan nih, sehat, senang, punya pekerjaan, kalau pekerjaan udah pensiun, punya pensiunan, punya anak-anak, punya pasangan yang menyenangkan mata dan hati, dan tuanya tetap dihormati, bahagia dan berguna. Dan kita kalau bisa jangan sampai kita lupakan guru kita yang bukan manusia. Ini guru saya yang bukan manusia. Pohon pisang mengajarkan kepada kita jangan mati sebelum berbuah. Pohon pisang ini kalau belum berbuah dipotong berkali-kali oleh Ulanti pakai Ulanti bawa pedang, teng, dipangkas ini, tumbuh lagi itu. Kemudian Pak Edi dari Mojokerto, ding, di pedang juga, tumbuh lagi. Kemudian Pak Sulis, kemudian Pak Agus Surono, ding, di pedang, tumbuh lagi. Sebulan kemudian Pak Ruli, memotong Pak Abdul Salim, memotong pakai pedang juga, ding, tumbuh lagi udah. Tak potong 10 kali, tumbuh 10 kali. Kemudian Pak Abdul Usman, Pak Abdul Wahab, Pak Abdul Salim, Pak Abu Bakar, Bu Ana Haris, Pak Amir, Pak Martianto, motong juga bergantian seminggu, tumbuh lagi. Pohon pisang mengajar pada kita jangan mati sebelum berbuah. Begitu udah berbuah, nah pohon pisang siap bersedia untuk mati. Dan pohon pisang sebelum meninggal dunia, waduh, wafat pohon pisangnya. Dia menyiapkan kader-kader pengganti yaitu anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita jangan sampai lupakan guru kita, pohon pisang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih penghalang untuk orang jadi orang bahagia itu sehat bahagia? Penghalang orang sehat bahagia adalah sakit. 2, miskin. 3, kebodohan atau ketidaktahuan. Yang keempat, nafsu yang tidak dikendalikan, gampang tergoda. Itulah penghalang 4 penghalang dunia. Mengapa dunia hancur? Gara-gara apa? Seorang pejabat, pemimpin negara yang tergoda menguasai negara lain, akhirnya menjajah negara lain, membuat sengsara orang lain. Karena pengen kaya bangsanya, menjajah orang lain. Sama, kalau suami istri yang satu sakit-sakitan, bahagia nggak sempurna. Suami istri sehat tapi nggak punya uang, ya gimana ya? Mau beli, yuk Mbak Kakung kita beli martabak, nggak punya uang, Mbak Putri sudah nggak jadi. Nah, miskin itu menghalangi kebahagiaan, kesempurnaan kebahagiaan. Kebodohan, ya aku nggak tahu caranya bikin martabak, aku nggak tahu macamnya mie godok, mie goreng, mie rebus, karena nggak tahu jajan terus. Sekali jajan 12.000, apalagi di tempat-tempat lain di Jakarta, di luar Jawa, harganya mungkin beda. Pada masa sendiri dan modal mie instan biasa 2.500, enak banget gitu ya. Jadi karena kita punya ilmu, mie satu, mie rebus, mie instan misalnya, mie sedap misalnya ya. Itu bisa jadi bergizi tinggi. Kalau yang masak, Dr. Rina Winasis, Dr. Prabu Susin. Ya, karena masak difortifikasi. Gizinya diperkaya. Dimakan dan diperkaya dengan
sayur, buah, cara masaknya benar, ada telurnya kuningnya juga, ya dimakan. Ternyata betul mengandung banyak vitamin. Nanti akan saya kupas ya di bagian belakang. Nah, jadi ilmu itu penting banget, Pak Ibu yang saya hormati. Ilmu sangat penting untuk Bapak Ibu semuanya, apalagi para lansia. Ya, karena kalau kita tahu ilmunya, hemat badan uang kita hemat nih. Sehat tapi murah. Dan uangnya bisa kita kita kembangkan. Bukan difotokopi dibesarkan, tapi bisa dipakai untuk usaha. Kemudian tesis saya S2 saya gimana cara pelatihan prapensiun yang efisien efektif ya. Jadi kita pengen di masa pensiun itu punya dana cukup gitu dengan usaha-usaha yang tidak perlu ribet gitu. Tapi bukan membungakan uang, bukan menabung, tapi untuk usaha gitu. Nah, usaha apa? Jualan, masak. Gimana masak yang bagus? Nah, dia harus pakai ilmunya ya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, kalau ditanya mengapa orang sakit, penyebab sakit itu badi pamit. Nah, gampang kan diingat-ingat? Bawaan lahir atau komunitas. D, defisiensi kekurangan bahan mineral, kalsium, jodium, sebagainya ya. D, degeneratif karena proses tua, aus karena dipakai lama. P, pikiran atau psikosomatik, mikir anak pusing, mikir istri pusing, mikir suami pusing. Ya Allah, mikir tetangga pusing. Oh ya sih ribet-ribet mikir tonggo to yo. A, autoimmune disease, ayo penyakit kan semacam alergi seperti lupus. Ya, rematik itu penyakit alergi, penyakit autoimun namanya ya, semacam alergi ya. Ya. M, metabolik seperti kolesterol tinggi, kencing manis, asam urat, ya, hipertiroid, itu namanya metabolik. Ya. I, infeksi seperti COVID, tipes, demam berdarah, TBC, tokso, ya Allah, cacingan, ini namanya infeksi ya. Kemudian I yang kedua adalah iatrogenesis ya. Kadang-kadang seseorang mengobati muncul komplikasi. Cek berat muncul disuntik, terus nyuntiknya kedalaman jadi biru gitu, namanya hematom. Itu namanya iatrogenesis, sakit gara-gara pengobatan, gara-gara pemeriksaan. Mau diberi krek malah akhirnya mati beneran. Nah, kejadian kan dulu masih ingat ya di Rhinawinasis. Ada kan seorang mahasiswa S2 lulusan S2 asing hebat, anaknya BUMN dikrek mati. Nah, mati beneran, bukan mati-matian, mati bener. Ya, teroperasi. Ya, senang di lehernya dikrek tapi mati bener. Ya sudah, terlanjur. Sudah meninggal ya terlambat sudah. Ya sudah terlambat itu. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Itu memang termasuk kelompok T, trauma ya. Trauma itu ada trauma fisik, trauma kemis, trauma elektrik. Jadi ada orang tuh sakit gara-gara teriris, tertindih, tersiram, terali listrik, terminum nggak sengaja, keculek, ketabrak, kegelundungan, kelongsoran, kebanjiran, ini masuk dalam trauma. Dan T kedua tumor ganas atau tumor jinak, dan T yang ketiga adalah tak dipakai seharusnya. Ini banyak yang resign. Kenapa ya? Di Ulantri karena nggak sengaja atau banyak yang resign ya. Tangannya ngacung apa mau bertanya? Dokter, yang resign itu nanti akan bertanya dokter. Mungkin Oh, nanti yang mau bertanya. Oh ya, pinternya udah disiapkan tuh. Oke, siap menjawab Pak Idi dan Pak Parson nanti ya. Nah, kemudian T tak dipakai seharusnya. Ternyata Bapak Ibu, orang itu kalau nggak dipakai organnya, mundur Pak kemampuannya. Misal Pak Edi ini orang suka belajar, baca macam-macam, belajar ilmu agama, ilmu hukum, padahal bukan karena hobi. Baca ilmu arsitektur, ilmu tata seni, tata ruang. Ya, itu Bapak nggak pikun. Jadi orang tetap berguna, dihormati orang. Pak Warsono juga gini, belajar ini, belajar itu. Kakak-kakak tapi pintar masak, wah, kayaknya punya usaha. Masak sosial seminggu sekali, atau sebulan sekali masak, diberikan pada orang-orang. Yo, mari makan, cuma saya yang masak, wah. Itu udah sehat, cerdas, amal banyak, disayang orang. Wah, keren. Ini nah, maka kalau otak dipakai tambah cerdas malahan. Otak-ototnya juga kuat. Nah, ini di Ulanti sangat apa ini? Nah, Bapak Ibu hormati. Nah, kalau kita kepengen di masa di usia emas kita bagus, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, kita usahakan agar kita jarang sakit. Kenapa? Kalau sakit itu memang enggak enak Bapak Ibu. Sakit itu enggak enak. Enggak enak. Tidak sempurna kebahagiaan, jadi kadang-kadang jadi orang tidak berguna. Karena itulah kita perlu berpikir bagaimana agar kita jadi orang yang sehat, jarang sakit. Nah, sekarang gimana tipsnya agar sehat, jarang sakit itu? Ada 9. Saya punya rumus 11, rumus 4, rumusnya tergantung mau dijabarkan seberapa dalamnya.
Yang pertama kalau pengen sehat sakit ini adalah teng-teng. Makan, minum, thayyib halal. Apa itu thayyib halal? Makan dan minum hendaknya yang bagus, toiletnya bagus. Bang Toyib, toiletnya bagus, bagus dan halal. Halal dan jelas Bapak Ibu ya, mendapatkannya dengan cara yang benar, tidak menipu, tidak korupsi, tidak mencopet, tidak mencuri. Ya, haknya atau haknya kelompoknya ya. Halal ya. Disembelih dengan cara benar, disajikan dengan cara benar, bahannya, caranya, penyajiannya. Baik apa? Baik itu ada isinya ada 4 ya, BAIK. Wah, ini anak saya Pipit namanya, ahli gizi. MM ini. Nah, saya mengatakan makan bergizi itu, anak saya ahli gizi ini. Kuncinya baik Pak. Ayah, apa itu B itu? Pertama bergizi. Bergizi. Mengandung zat pembangun, zat pengatur, zat pelindung, ya, pembangun, pengatur, zat tenaga ya. Zat tenaga itu mengandung bahan energi, apakah minyak atau karbohidrat. Kemudian pembangun, mengandung protein, mineral air, pengatur vitamin, mineral air. Nah, dengan itu kita akan sehat. Dan makan itu ternyata kuncinya apa? Yang penting aneka. Aneka itu apa? Bervariasi. Sayurnya, lauknya kadang-kadang sayurnya ada casawi, kadang-kadang keluban, kadang-kadang gulai, kadang-kadang lodeh, kadang-kadang empes, kadang-kadang ya banyak, sayurnya variasi. Semakin lengkap bahannya itu semakin bagus karena saya melengkapi bahan-bahan itu tadi. Mengandung mineral, vitamin, air, vitamin, antioksidan yang lengkap dan anti scavenger menangkap radikal bebas. Dan baik imbangi. Kalau orang itu makannya banyak berlemak, misalnya Bapak Ibu ada yang gemuk makan kolesterol, boleh nggak? Boleh, asal imbangi dengan olahraga. Tanya Dek Ulandri ya, boleh nggak? Olahraga yang gampang, toleransia, yang mudah, murah, meriah, nggak sulit. Banyak gerakan-gerakan. Itu kebetulan saya ngajar olahraga untuk lansia nih sama Dek Ulandri ya, tapi Dek Ulandri lebih khusus, lebih ahli, saya kulit-kulitnya saja ya. Ya. Kemudian harus ambil keamanan, jangan sampai makan sudah expired ya. Makan sudah sampai expired ya. Atau lewat ada luar Jawa udah bau-bau dimakan nanti mencret ya. Nah itu baik ya. Nah kalau minum itu usahakan apa? 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Kuncinya Bapak Ibu ya. 30 cc kalikan berat badan masing-masing ya. Kalau minumnya cukup, maka jalan tubuh cukup, badan segar, jarang kena kencing batu ginjal jarang, batu empedu jarang, asam urat akan turun. Kenapa? Asam urat itu 70% dibuang lewat kencing. Kalau kencingnya banyak, lancar, asam uratnya ikut keluar gitu ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Olahraga. Wah, olahraga penting banget ya. Olahraga pada lansia itu beda dengan olahraga untuk orang muda. Olahraga lansia itu nggak perlu menang-menangan, tapi yang penting sehat dan menyenangkan. Ya. Pokoknya sehat, menyenangkan. Ya. Sehat, menyenangkan. Menyehatkan, menyenangkan. Syukur mendatangkan uang, lebih bagus lagi ya. Memangnya ada senam olahraga yang mendatangkan uang? Ada, tapi pelatih tai chi, ya. Senam terak, silat tapi bukan untuk tarung, tapi kembangannya, karate tapi juga rangkaian geraknya ya. Letak geraknya bukan komite, bukan tarungnya, bukan sambungnya ya. Nah, itu Bapak Ibu akan sehat itu. Olahraga adalah menggerakkan badan dengan bersengaja, dengan ilmu yang cukup. Kalau asal gerak-gerak gini, Pak kalau mencangkul sabar itu apa olahraga? Belum, itu gerak badan. Olahraga lengkap menggerakkan seluruh ototnya ya. Pakai Pak kalau catur tuh nggak termasuk olahraga itu olahraga otak, tapi itu bukan olahraga dalam arti fisik ya. Nah Bapak Ibu, berarti gerakan seluruhnya use it or lose it rumusnya ya. Kau pakai atau kau kehilangan fungsi dari organ-organmu. Kalau kau pakai maka ototmu akan kuat. Nanti malam Bapak Ibu bisa ikuti YouTube kami ya di Air Proporsional nanti malam jam 8-9 tentang sarkopenia, kehilangan massa otot. Gimana bilangkan otot itu? Mencegah otot mengecil itu ada tip-tipnya ya. Nah itu ya Pak, Bapak Ibu olahraga. Yang paling baik ternyata apa Bapak Ibu? Jalan kaki. Paling bagus. Renang bagus, tapi bukan paling karena harus pakai kolam. Yang nggak bisa renang, lung lap, ya gaya batu selesai. Kalau jalan kaki semua orang bisa. Kalau nggak bisa kaki lemah, pakai kursi roda. Sebisanya. Kalau nggak bisa berangkang. Nggak apa-apa, merangkak. Ya. Memanah, berkuda, berenang itu bagus, tapi itu biaya apalagi kalau lagi terjun payung, wah mahal dan risiko kematian ya.
sukai main ski, waduh harus di tempat yang, nah yang paling murah itu olahraga jalan kaki. Berapa olahraganya? Setiap hari 30 menit atau 10 menit pagi, siang, sore. Dan kecepatan cukup, olahraga akan menyehatkan. Ya Bapak Ibu, mau olahraga jam berapa, kapan, nanti ada aturannya. Kalau pas itu 1 jam ya. Tidak stres yang berikutnya. Kalau kita pengen sehat jangan sakit, jangan lupa tidak stres. Ya, supaya nggak stres, kalau ada masalah, dikelola problemnya. Namanya problem focus coping. Ya. Atau kalau problemnya, masalahnya nggak bisa diatasi, ya sudah, arti kita yang tata, namanya emotional focus coping. Ya. Nanti kita tahu. Nah, kalau masalahnya bisa diatasi, anaknya nakal, anaknya dididik, suaminya nakal, istrinya nakal, dididik, nah jadi baik. Tapi kalau kita nggak bisa mengubah semuanya, menerima kita yang dirubah. Tombo ati iku limo perkarane, ya. Ya bisa dengan macam-macam cara, bisa membaca kitab suci, berpuasa, bersembahyang, menolong orang, bernyanyi, ngobrol, itu akan buang stres. Teriak-teriak, menangis, membuka buah-buah rian, itu akan buang stres. Belonjo, dolan, ya. Oleh Bapak Ibu yang saya hormati, lingkungannya bersih dan indah. Kalau kita pengen sehat jarang sakit, hendaknya lingkungannya bersih dan indah. Lingkungan itu baik lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik itu apa sih? Lingkungan yang berupa manusia, hewan, atau yang lainnya. Misalnya, wah kita hidup, tapi pohonnya itu bahaya. Itu rapuh bisa menjadi rumah kita. Itu lingkungan yang bagus. Lingkungan biotik itu tanaman, hewan, manusia. Itu masuk lingkungan biotik. Kita udah bersih, tapi kucingnya, anjingnya tidak sembarangan. Ternyata anjing gila, menjilat-jilat, menggigit kita. Wow, bisa gila kita. Nah, makanya harus kita jauhkan dari hal yang membahayakan. Kalau itu ada membawa bahaya COVID, ya kita pakai masker. Atau pakai cuci tangan, dan sebagainya. Ya, lingkungan ini bersih. Penting kali. Kalau lingkungan biotik itu perilaku orang lain. Kalau punya suami, punya istri, punya anak, punya tetangga yang baik hati, sopan, membuat kita sehat, Bapak Ibu. Sehat. Bapak, anak, suami, istri, tinggal lakunya baik kan menyenangkan mata hati. Nah, itu membuat sehat. Dan apalagi Bapak Ibu yang semati, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup. Agar sehat dan sakit, jangan lupa tidur yang cukup. Tidur cukup antara 4-9 jam ya. Tidur cukup itu sangat penting untuk kesehatan kita. Kalau nggak bisa tidur, namanya insomnia atau polisomnia, kebanyakan tidur gimana? Wah, harus diobati nih. Ya, ditelusur kenapa orang, oh, aku nggak bisa tidur, hobinya minum kopi, pantesan. Aku nggak bisa tidur, minum ekstasi, pantesan. Pakai obat perangsang, pantesan. Aku tidurnya banyak, minum CTM, pantesan. Sedang flu, tidur banyak, pantesan. Nah, tidur yang sudah disengaja karena sesuatu itu bukan tidur masalah. Tidur masalah adalah tidur yang sebenarnya kita tidak ingin tidur kok tidur, atau ingin tidur kok tidak tidur. Tidurnya tidur yang gangguan tidur yang bermasalah. Nah, tidur yang penting cukup antara 4-9 jam. Apa bertakwa? Ternyata orang lebih sehat itu harus bertakwa, Bapak Ibu ya, bertakwa. Ada Tuhan yang Maha Pengasih, sembahyang atau sholat itu syukur, sabar, bersilaturahmi, bersedekah, berserah diri pada Tuhan, bersiar, bersikap santun, itu membuat kita sehat. Bayangkan kalau punya istri atau suami atau anak yang tidak santun, bisa mengkel hati kita. Tensi bisa naik tuh. Ya. Benar lagi Bapak, punya istri atau suami yang nggak sabar, bikin sakit itu. Punya suami yang nggak bersyukur, jengkel, tensi naik, gula darah naik, asam lambung naik, bisa kolik, kram, boyok pegel nanti. Nggak bisa tidur. Nah, karena itu beruntunglah kalau punya keluarga yang bertakwa. Tinggalkan hal yang tidak perlu. Bapak Ibu, kalau kita pengen sehat, jarang sakit, tinggalkan tidak perlu. Ngobrol nggak ada gunanya, nggak usah. Makan udah kenyang, nggak usah. Apa yang dilakukan harus yang berguna. Hobi itu penting sekali Bapak Ibu. Di nomor 8 ya, kalau kita pengen sehat, jarang sakit, hobi. Hendaknya punya hobi. Hobi yang bisa 3. Apa itu? Menyenangkan, menyehatkan, mendatangkan uang. Kalau bisa ya. Bapak Ibu hobinya masak, bagus. Masak, titipan tetangga, titipan kantin, titipan warung, dapat uang. Dengan hobi tadi, dapat uang bisa menolong orang lain. Gajinya utuh, bisa tabung, bisa beribadah yang lebih besar lagi, bisa menyumbang, punya anak asuh, punya tinggalan banyak di masa tua. Bapak Ibu sayang orang, karena banyak tanaman kebajikan kepada orang lain. Kita sama-sama kakek ya, saya juga cucu 4 juga ya. Nah,
Kemudian hobi apa? Tadi menyenangkan, menyehatkan, hobinya olahraga. Bagus. Hobi olahraga kalau bisa jangan yang mahal. Hobi untuk ngejar hobi aja mahal banget ya. Nah, kemudian kalau datang kalau bisa menyehatkan, menyenangkan, mendatangkan uang, bagus. Ya, dengan hobi kita bisa berkumpul orang, ilmu kita enggak. Yang terakhir, aktif bersosial. Ternyata kalau orang tuh pengen sehat jarang sakit, harus aktif kegiatan sosial, gitu Bapak Ibu ya. Ya, arisan, kumpul pensiunan, grup satu area daerah asal ya, reuni sekolahan, reuni organisasi. Nah, silakan. Ternyata orang yang sudah ada penelitian Bapak Ibu ya, di Kanada, di Australia, di Jepang, di Indonesia, ternyata orang-orang suka kumpul-kumpul itu bisa curhat, bisa ngobrol gratis, dan itu lebih sehat. Nah, Bapak Ibu yang semati ya. Dan apalagi, nah sekarang inilah resep Bapak Ibu yang tadi saya jarang sakit itu rumusnya ini ya. Ini aslinya tembang tadi saya kupas, kalau saya kupas butuh waktu 9 jam ya. Dikupas aslinya tembang Jawa yang sangat gampang, Asmarondono nih. Ingin sehat jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Gampang kan? Atau Bapak Ibu bisa pakai resep sehat bahagia ya. Yang gampang ini jangan penyanyinya. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Tadi sama kan? Bedanya apa? Pakai baca tulis supaya nggak pikun, kontrol rutin, hobi itu bergembira, legowo, ikhlas, namanya pasrah. Nah, Bapak Ibu, ada rumus yang lain tapi waktunya nggak cukup. Nah, sekarang saya masuk pada obat-obatan yang perlu dan tidak perlu. Bapak Ibu, sebenarnya slide-nya banyak sekali, tapi karena waktunya terbatas, saya tampilkan satu slide saja, yaitu kalau obat pintar atau bijaksana penggunaan obat. Bapak Ibu, ada prinsip-prinsip, 5 prinsip utama. Yang pertama adalah, yang obat adalah sesuatu yang bukan makanan. Yang dipakai untuk menormalkan jaringan tubuh, organ tubuh yang bermasalah. Jadi, ini yang bermasalah tuh misalnya apa? Ya, bentar ya. Saya besarkan. Bentar ya, tak besarkan. Ting. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bukan makanan, tapi sesuatu apakah dari tanaman, hewan, atau dari kimia. Maka obat bagi dua, obat herbal atau obat kimia. Obat herbal itu herbal atau obat tradisional itu ada dari kulit binatang, bisa dari kulit pohon, kayu manis itu obat. Kayu manis itu untuk makanan segar, tapi juga ternyata bisa mengobati banyak penyakit, bahkan dia memperbaiki kadar gula. Ya, obat itu. Cacing tanah bisa menyuburkan tanah, ternyata bisa menyembuhkan radang penyakit tipes, bisa mengurangi radang jaringan penyangga gigi. Ternyata cacing tanah bisa memperbaiki yang sakit jantung dan koroner dan stroke. Ada penelitiannya Pak itu Pak. Dan tanah tapi dibuat ekstrak Pak. Memperbaiki jantung, stroke, pembuluh darah yang menyempit, ya diakibatkan ada plak atau clot, ya. Maka jaringan dari tadi-tadi bersifat namanya fibrinogenesis atau namanya lumbrokinase atau yang namanya clot lysis. Nah, itu maka dia obat yang dibutuhkan yang aman. Nah, aman tuh yang tidak berdampak buruk. Setiap orang nggak sama, kadang-kadang saya punya pasien diberi vitamin, ternyata alergi vitamin. Diberi antibiotik malah alergi antibiotiknya. Jadi yang cocok orang itu nggak sama. Apa kalau yang sakit antara Pak Imade Sudara
di Denpasar dengan Pak Warsono itu tentu nggak sama. Di teman-teman saya Pak Cok itu ya Pak Dokter Cok itu ya kemarin kita sama-sama diskusi ya, itu nggak sama. Obat yang dipakai belum cocok belum tentu cocok ya, maka kecocokan itu bersifat subjektif ya. Kemudian di Rektowinasis, di Ulantri makan martabak seger, mungkin ada makan martabak kolesterol naik itu, jadi nggak sama. Jadi sama-sama obat itu ada obat kimia, ada obat herbal. Yang penting Bapak Ibu isinya itu harus diperhatikan apakah ada interaksi yang berbahaya. Misalnya gini, obat tambah darah, Bapak Ibu pakai apa? Sangobion, bagus. Filiron, bagus. Hemobion, bagus. Ya, udah, pakai apa aja boleh. Ya, tambah darah. Tapi tambah darah ini bisa nggak berfungsi kalau bersamaan dengan susu. Nah, gitu namanya interaksi antara obat dengan makanan. Bapak Ibu pengen tambah darah, HP-nya 6, pengen 12, minumnya, tambah darah, pil pagi siang sore, pil pagi sore. Tapi terus kayak bagus, gizinya tinggi, minum susu. Bersama minum buat, terus makan susu. Nah, zat besi tadi terikat dalam susu, jadi helat. HP-nya nggak naik. Meskipun maknya buat 1 kilo 1 hari, HP nggak naik. Malah apa? Sulit berak. Nah, namanya kalau kebanyakan obat tertentu kadang menyebabkan berak sulit. Apa itu yang terkena menyebabkan berak sulit? 1, obat tambah darah. 2, obat mah. 3, obat tensi. Itu bisa menyebabkan beraknya sulit. Ya, jangan kaget kalau itu sulit. Masih berapa menit atau habis waktunya? Kalau habis saya hentikan. Sudah lewat 30, dokter. Wow, malah lewat 30 menit. Wow, saya tadi mulai jam 9 sekian. Oh ya, 40 menit saya. Ya. Nah, yang Bapak Ibu yang nanti saya rampungkan tinggal 2 poin aja. Saya ingatkan tentang mineral dan vitamin. Vitamin yang dibutuhkan tubuh ada vitamin yang tubuhnya kekurangan. Kalau tubuhnya ada cukup di vitamin, kelebihan vitamin, hipervitamin bisa menyebabkan penyakit, boyok pegal, rambut rontok dan sebagainya, justru karena kebanyakan vitamin. Obat-obat yang Bapak pakai, obat hipertensi, obat gula, obat rematik, silahkan dipakai sepengetahuan dokter. Jangan sampai mengubah sendiri dosisnya, menghentikan sendiri, karena obat tadi kadang-kadang dipakai untuk melindungi Bapak akan kena stroke dan jantung koroner. Itu saja Bapak Ibu hormati. Mari kita cegah dari penyakit COVID dengan lagu COVID ini ya. Lagunya bangun tidur terus mandi ya. Virus corona berbahaya, kita bisa mengalahkannya. Pakai masker, cuci tangannya, jaga jarak, zikir dan doa, olahraga setiap hari, makan minum halal bergizi, dan obat, vaksin dan hobi. Si corona pastilah pergi. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Probo, energik sekali. Energik dan happy, salah satu kiat sehat ya dokter ya. Iya, Dokter, nanti 1 jam ke depan kita masuk sesi tanya jawab dan diskusi. Nanti silahkan dokter pilih siapa kira-kira dari yang raise hand, sudah ada 5 orang. Siapa yang terbaik dari yang raise hand. Kita punya 5 hadiah dokter. Ya. Mungkin ini beberapa juga sudah ada yang masuk di kolom chat. Izin saya mulai dengan yang raise hand dari awal yang sudah raise hand nih, Bapak Edi P. Mojokerto. Silahkan Pak. Iya Pak Edi Mojokerto tadi. Monggo Pak Edi, mau tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ini dokter, saya mau menanyakan soal penyakit autoimun. Oh ya. Ya, kebetulan ini diderita oleh istri saya. Ya. Sampai saat ini, dokter. Ya. Awalnya 6 bulan yang lalu, istri saya itu sakit demam selama 7 hari, dokter. Ya. Nah, kemudian ya saya belikan obat Dimupolin tapi tidak kunjung sembuh, dokter, selama 1 minggu kira-kira. Terus? Kalau gitu dingin. Kemudian saya bawa ke rumah sakit dan dinyatakan dokter harus rawat inap, dokter. Dan pada saat itu marak-maraknya COVID-19, dokter. Wow. Jadi harus melalui proses apa itu periksa antigen dulu.
PCR-nya belakangan, dokter. Jadi sebelum masuk rawat inap itu antigen dulu. Kata dokter nanti kalau negatif Bapak boleh nunggu, tapi kalau positif Bapak enggak boleh nunggu. Ya. Dan setelah masuk saturasi oksigennya turun dokter, kurang dari 95. Sehingga harus diberi oksigen dan diperiksa apa itu PCR. Ya, ternyata Dan alhamdulillah hasil PCR-nya negatif, dokter. ya. Jadi dari dokter paru-paru katanya sudah selesai dari saya, Pak, enggak ada masalah. Ya. Terus saya minta izin pulang. Kalau izin pulangnya nanti tunggu dokter penyakit dalam dulu. Ya. Terus saya ke dokter penyakit dalam, ingin pulang, tapi katanya kalau sudah mau makan silahkan pulang, tapi kalau belum mau makan nggak boleh pulang dulu, dokter. Ya. Kemudian sampai sekarang itu masih kontrol, dokter. Dan hasil labnya, dokter, itu 960 HBS strip LED itu loh, dokter. Itu 70 strip 95. Oh, LED-nya ya? Ya. Ya. Kemudian hasil imunoserologi anaprofil. Ya. NRP _SM positif. SSA negatif dalam kurung 60 KDA, SSA positif. Kontrol dalam kurung KO positif 3, dokter. Ya. Dan obat yang diberikan itu 1 Arafa ya, dokter. Ya. Terus Folavit 1000 mg. Ya. Glukosamin. Terus 4 Kavit D3. Ya. Yang mau saya tanyakan, dokter, itu autoimun itu sebenarnya penyakit apa ya, dokter? Saya kan awam sekali ini. Ya, Terus Pak. 2, apakah sakit autoimun itu bisa sembuh? Kalau tidak bisa sembuh, berarti harus minum obat selamanya, dokter. Ya. Terus kemudian kira-kira ada nggak komplikasi ke organ-organ yang lain kalau misalkan autoimun itu tidak bisa dikendalikan? Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan agar penyakit itu bisa terkendali sehingga tidak semakin parah? Saya kira itu aja, dokter, yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya pertama ikut prihatin Bapak istri atau ibu belum fit ya, sakit. Saya doakan kesembuh dan sesungguhnya sakit itu akan menghapus semua dosa-dosa. Sakit itu bisa membuat kita semua yang sehat dari pelajaran untuk ke depan lebih baik lagi. Penyakit autoimun tadi kan maturkan penyebab sakit karena badi pamitnya. Autoimun. Nah, istri Bapak kena. Autoimun itu apa sih? Secara mudah adalah penyakit yang diakibatkan tubuhnya itu pangling dengan dirinya sendiri. Ya, siapa yang pangling? Sel-sel kekebalan tubuh. Sel kekebalan tubuh apa? Sel darah putih tentu saja dan teman-temannya. Sel darah putih itu siapa aja? Ya, leukosit, ada limfosit, monosit dan sebagainya. Sel darah putih pasukan tentara. Nah, jadi tubuh itu dianggap lawan. Padahal pada kondisi biasa ya, mirip alergi, Pak. Jadi autoimun itu seperti penyakit alergi sebenarnya. Tapi bedanya alergi dengan tubuhnya sendiri. Nah, pemicunya itu bisa karena stres, cahaya matahari berlebih, kurang tidur, kemerungsung. Nah, ini ngampet perasaan. Nah, saya ulangi. Biasanya stres bisa karena berupa marah, sedih, ngampet perasaan, atau cahaya matahari yang terlalu banyak, atau yaitu memakai makanan minuman yang bersifat kimia yang kadang-kadang merusak tubuh. Nah, ditambah kurang tidur tadi. Pengobatannya memang biasanya selama hidup, selama penyakit autoimun tadi masih belum reda, namanya terkontrol.
Kalau masih flare itu masih aktif. Nah, itu bisa nyeri, boyok pegel. Ibu agak gemuk ya Pak, dapat glukosamin. Apa agak gemuk, dengkulnya sakit toh? Ya, dengkul ini apa itu lututnya sakit memang dokter. Oh ya, apa gemuk Ibu? Gemuk? Ya agak gemuk lah. Oh, agak gemuk. Ya, berarti tinggi badan 60 kilo dokter. tinggi badan? Tinggi 150 dokter. Dulu pernah gemuk dulu. Ya ini paling gemuk dokter sekarang. Oh. Ini. Ya kembali ya. Bapak penyakitnya ada 2 berarti ya, autoimun dan degeneratif. Nah, osteoartritis ya pada dengkulnya mengalami dalam bahasa Jawa namanya pengapuran ya. Nah, pengobatannya gampang-gampang sulit Pak, karena membutuhkan kemauan kuat. Pertama, yang nggak pakai obat, kami sudah punya penelitian Pak. Ini kan penyakitnya ibu itu mirip penyakit lupus ya, mirip karena anaknya positif tadi ya. Ya, itu pengobatan yang kami punya penelitian S3 dan S2 yang kami teliti. Kami punya subjek yang banyak ya, ratusan pasien ya. Itu dengan cara berzikir Pak. Nah, atau meditasi Pak dalam bahasa Balinya. Semedi kata Profesor Nil Ketut Suryani. Ya, ini ada bahasa kitanya zikir. Nah, pasrah diri. Nah, Bapak nanti caranya gimana? Caranya ambil napas lewat hidung, posisi santai Pak. Kayak gini. Tangan 1 3 temukan, taruh di sini. Bersila. Nah, gini. Nah, nggak gini nggak boleh, bebas. Ya, ini cuma supaya mudah aja. Dah gitu. Ini tangannya 1 3 temukan. Ini pakai konsentrasi mudah, Pak. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang lewat hidung. Tahan. Kalau bisa 20 detik. Kalau nggak bisa 10 detik. Kalau nggak bisa ya sudah. Tahan dulu sebentar. Buang lewat mulut. Pelan-pelan. Ulang lagi. Tahan. Buang lewat mulut. Buangnya lebih panjang dibanding hirupnya. Tahan. Buangnya lebih lama. Dikit-dikit. Saya lagi. Nah, tarik tadi sambil berdoa pada Allah. Ya Tuhanku, berikan aku kesembuhan. Entah dari mana sumbernya ya Tuhanku. Sumber sembuh asalnya darimu Tuhanku. Sembuhkan aku ya Allah ya Tuhanku. Nah, setelah masuk, bersama dengan masuk dalam hawaku, hidungku, masuk dalam tubuh, dalam paru-paruku, di dalam tubuhku. Waktu membayangkan tadi, waktu tahan nafas itu, membayangkan udara yang mengandung zat pengobatan merata seluruh tubuh, di ujung-ujung jari, ujung kepala, di ujung kaki. Yang sakit ya Allah, menuju ke daerah yang sakit ya Allah, bayangkan. Kemudian setelah 20 detik, kalau bisa keluarkan mulut. Ya Allah ya Tuhanku, keluarkan penyakit, gangguan, kesialan dalam tubuhku, keluar dari tubuhku, semuanya ya Tuhanku. Ulangi lagi. Namanya Bapak Ibu, ulangi. Namanya relaksasi, konsentrasi, imajinasi, buang. Nanti Bapak kalau latihan pagi sore, 20 menit pagi, 20 menit sore, jangan putus Pak, 21 hari Pak. Ini metode kami sudah kami lakukan terhadap ratusan orang di Yogyakarta untuk penelitian S1, S2, dan S3 Pak. Dokter, kami itu menguji dokter bimbingan yang saya uji ini. Nggak sampai 21 hari Pak, biasanya reda Pak. Penyakit autoimun paling bagus pakai metode ini Pak. Paling bagus, paling murah. Bapak boleh pakai herbal medicine, boleh. Mau pakai obat tradisional, boleh. Mau pakai lumbricus rubellus seperti citrus, boleh. Pakai sayur, buah, boleh. Banyak. Herbal terapi itu banyak sekali Pak. Apa-apaan kita kupas khusus juga bisa tentang ini karena ilmunya banyak sekali Pak. Termasuk metode-metode latihan Pak Sadi tadi. Nah, Bapak telaten. Yang penting makan tadi kerjakan 9 rumus tadi Pak. Jadi sampai 11 kalau pakai yang rumus kedua 11 Pak. Sehat bahagia. Apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya, sekuatnya saja, bersedekah Pak. Makanan Pak, pada orang yang baik-baik Pak,
orang yang butuhkan, Pak. Rezeki Bapak, doa yang diberikan seseorang karena memberi makan orang itu kebaikan orang tadi 40 hari mengalir pada kita. Maka sedekah metode untuk kesembuhan. Gitu, Pak. Sedangkan lututnya tadi, bisa nggak penyakit autoimun berbahaya? Bisa. Bisa flare, kena mana? Kena semua organ bisa. Ginjal bisa, jantung bisa, paru bisa, pendadak paru-paru basah bisa. Ya, tapi yang penting semakin pasrah pada Allah, semakin reda autoimunnya, Pak. Bisa sembuh sendiri. Nah, tidak pakai obat, Pak. Kerjakan langkah saya tadi. Nah, lama-lama obatnya akan ditapering, Pak. Tapering itu bertahap hilang, lepas. Ya. Dan Bapak bisa, dan terapi sedekah, terapi zikir, makin meditasi tadi. Dan Bapak, saya ingatkan pada Ibu, supaya berat badannya jangan sampai tambah gemuk ya Pak, karena lututnya akan bermasalah. Obat glukosamin itu kalau di kami sudah nggak saya pakai. Saya sudah nggak pakai ada lebih 10 tahun yang lalu, karena tidak banyak manfaat. Yang manfaat adalah kunir temulawak. Lebih bagus. Itu teorinya banyak, Bu. Pak, Bu, jadi tentang glukosamin itu pro kontra. Di kalangan geriatrik kita sudah nggak pakai. Para ahli ortopedi banyak sudah nggak pakai. Di Amerika sudah nggak pakai lagi. Karena manfaatnya sedikit sekali, Pak. Mendingan kunir jelas manfaat, Pak. Malah kunir itu bermanfaat. Demikian, Pak. Moga-moga dipahami. Makasih, Dek. Terima kasih, Semoga sembuh, Ibu, Bapak, ya. Terima kasih Pak Edi dan dokter. Dokter, ini ada satu pertanyaan di chat, hampir mirip pertanyaannya. Kalau untuk penyintas autoimun SLE, apakah sama tadi tipsnya, Dok? Sama. Kami penelitian kami SLE, ya. Ya, Kami terima SLE kasih. Ya. Sudah terjawab ya Pak Dedi Jekonya. Kita berpindah ke raise hand kedua, Bapak Warsono. Bapak sudah siap untuk bertanya langsung kah? Silakan, Pak. Suaranya tidak terdengar, Bapak bisa unmute dulu. Ya. Udah, Bu? Udah? Sudah. Udah ada Sudah, suaranya? Pak. Sudah. Pak. Silakan langsung bertanya, Pak. Ini, Dok. Saya usia 68 tahun. Penderita penyakit diabetes. Apakah ada hubungannya tangan saya itu selalu kaku, ya, kaku, tidak bisa mengepal setiap hari itu tanpa henti. Itu satu. Yang kedua, yang saya tanya, adakah perbedaan antara sakit rematik dengan asam urat? Apakah bisa menimbulkan asam urat ini, diabetes ataupun rematik, menimbulkan kelenjar pada bahu sebelah kiri saya ini udah menahun, selalu mendenyut dan obat barangkali sudah cukup ya. Tapi kelihatannya sampai hari ini belum ada rasanya perubahan. Itu yang saya alami di bahu kiri saya selama udah lebih 2 tahun saya rasakan. Jadi tidur pun agak susah nih, Dok. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, apakah hubungannya penyakit yang saya derita itu dengan diabetes? Apakah ada? Ya. Yang kedua, obatnya Bapak makan apa, Pak, sekarang? Udah saya catat obat yang dimakan apa sekarang ini? Diaversa yang 3 mg. Apalagi? Yaitu Aventin yang 300 mg dengan vitamin kebas. Apa? Vitamin kebas itu apa lupa saya namanya itu. Oh, tapi iya. itu Aventin satu, yang kedua vitamin berbentuk vitamin kebas, Dok. Ya. Sudah? Ya, itu jadi itu dah perbedaan asam urat. Sudah saya catat. Ya, Dok. Terima kasih, Dok, sebelumnya. Di Rina, saya jawab ya, Dek Rina. Silakan langsung, Dok. Ya, pertama diabetes mellitus, kalau kita kupas nih waktunya mau berapa jam? Mau 10 jam ya cukup, mau 1 bulan juga nggak cukup. Karena ilmu diabetes di penyakit dalam, kami punya ilmu banyak nih diabetes. Ya, diabetes pada apa? Ya, nah, karena saya ringkaskan saja ya Bapak Ibu. Diabetes mellitus itu suatu penyakit akibat gula dalam darah itu tinggi dibanding orang normal. Nah, kalau tinggi banget, jangka panjang lebih dari 2 minggu, saya ulangi, gula darah tinggi lebih dari 2 minggu, itu bisa timbul masalah. Apalagi kalau lebih dari 2 bulan, apalagi lebih dari 2 tahun. Apalagi lebih dari 5 tahun. Nah, biasanya kalau kayak gitu, menyebabkan komplikasi. Gula darah yang tinggi itu menyebabkan komplikasi. Komplikasi ada 2, akut dan kronis. Nah, komplikasi itu diakibatkan karena apa?
jalan darah menyempit, namanya angiopati. Pembuluh darah sempit itu bisa pada yang kecil namanya makroangiopati, yang kecil mikroangiopati. Nah, pembuluh darah sempit ini menyempit bisa mengenai sarafnya. Sarafnya nggak dapat makan cukup, namanya neuropati. Nyeri-nyeri nggak ada jeruntungnya, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Wujudnya nggak ada radang, tapi nyerinya terus, Pak. Nah, akibat apa? Akibat ada darah ke sarafnya terganggu, sarafnya rusak. Nah, saraf rusak tadi, namanya neuroplaksi ini bisa nggak diperbaiki? Bisa. Pembuluh darah kecil, yang kecil tadi yang gangguan karena gula bisa diperbaiki? Bisa. Nah, pakai apa? Ya pakai cara agar gula darahnya turun, mendekati normal, gitu. Udah terlanjur udah lama ya terlanjur udah lama berarti rusaknya udah lama. Iya, diperbaiki bisa, tapi waktunya lama. Nah, bisa pakai suntik, bisa pakai pil. Nah, kerusakan tidak hanya itu, bisa pada pembuluh darah di otot, namanya miopati, pada tulang, gampang osteoporosis, pada otak, gampang menyebabkan pikun, pada mata, menyebabkan retinopati diabetika, menyebabkan catar diabetika, bisa bermata tapi tak melihat. Nah, tadi tidak ada terjadi. Bertelinga tapi dia tuli. Bisa terjadi, tuli. Saya punya pasien, punya sahabat, profesor, dokter ahli dalam juga tuli, Pak. Karena akibat gula. Jadi gula bisa merusak saraf, Pak. Saraf menyebabkan. Alat kelamin, Pak. Nggak bisa gini, Pak, nanti, Pak. Terus bubuk. Nah, nggak bisa gini. Si istri minta diginiin, istri suami nggak bisa. Itu biasa, Pak. Ginjal rusak, bisa cuci darah. Bisa usus menjadi lambat. Atau ususnya cepat. Habis makan langsung berak-berak. Gitu. Sampai habis makan setengah jam keluar, kok bisa ya? Itu karena entropati diabetika. Jadi Bisa artinya karena gula itu nggak bisa disembuhkan total ya, Dok ya? Diabetes tadi itu, Dok. Ya, saya belum selesai. Bisa dikendalikan. Nah, tadi saya bilang kan? Nah, dikendalikan dengan obat, dengan suntik, dengan pil, dengan kapsul, dengan herbal, dengan makan minum, dengan olahraga, dengan berbaik sangka. Nah, pasien saya suntik, bisa lepas? Bisa. Pasien saya lepas, nggak pakai obat? Bisa. Tapi cara hidupnya benar, Pak. Kerjakan yang tadi, Pak. Sehat, bahagia. Tadi kerjakan rumusnya itu, Pak. Nah, itu setiap orang nggak sama. Makanan apa? Bapak, misal Pak Warsono. Pak Warsono makannya apa? Istrinya ya. Makanya apa, Bapak sendiri ya. Bapak makan apa, minumnya apa, kegiatan apa. Oh, ternyata kok Bapak asal 12 energi. Kadar gula yang tinggi. Kalau dibiarkan ini terus, rusaknya akan berkepanjangan. Nah, pembuluh darah tadi makroangiopati bisa kenain saraf, jantung, di otak bisa stroke. Bisa dikendalikan, bisa, Pak. Pengendalian gula itu intinya ada 5, Pak. Biasanya kan 4 ya. 4 pilar namanya, tapi ada 5, Pak, tambah 1. Pertama kan edukasi, Bapak paham penyakitnya. 2, nutrisi, makanan benar. 3, olahraga. 4, obat. Tambah 1, Pak, beribadah yang bagus. Kalau Bapak suka sedekah, disembuhkan dengan aneh, Pak. Bapak banyak bersabda Tuhan, zikir, tawakal, sembuh aneh, Pak. Sembuh cepat, baik, Pak. Nah, nggak 4 tadi, Pak. Harus bagus dan benar. Kalau dikupas panjang banget nih, Bapak Ibu. Sama mau 1 jam nggak cukup, apalagi setengah jam. Nggak cukup banget ya. Misalnya kata pengen bahas ini, harus panjang ini. Gitu, Pak, ya. Bisa diperbaiki. Nanti kalau Bapak bagus, nanti bisa baik semuanya. Pegel-pegel tadi, berdun tadi kali, Pak. Ini bisa karena pembuluh darah ada peradangan. Tapi paling sering kalau Bapak berdun apalagi malam hari, Bapak pasti cemas. Bapak mesti kepikiran sakitnya itu. Kok orang mari-mari kok itu bau kok nut. Nah, Bapak berarti penyakit tambah ansietas namanya. Nah, Bapak nanti pas Bapak itu penyakit diabetes itu tidak bahaya, Pak, selama Bapak pasti. Bapak yang penting baik sangka pada Tuhan, kendalikan, nanti turun sendiri, Pak. Bisa turun sendiri. Manut dan bisa bagus, Pak. Apakah sama asam urat dengan rematik? Beda, Pak. Kalau asam urat itu kumpulan urin di dalam, apakah di sendi, di otot, atau dimanapun, di daun telinga, di ujung kaki, bisa. Nah, itu nanti menyebabkan rasa pain atau radang. Kalau rematik itu penyakit diakibatkan kerusakan pada jaringan ikat. Jaringan ikat bisa di tangan, di kaki, dimanapun. Asam urat bisa di telinga, rematik di telinga, ada, Pak. Asam urat di telinga bisa. Asam urat di jantung bisa. Asal di jari. Rematik hanya pada jaring ikatnya, Pak. Agak beda dikit. Beda ya, Pak, ya? Gitu, Nji? Iya, Ya, Dirina, sudah Dirina, Pak. Terima
Terima kasih dokter, terima kasih Pak Warsono. Ya, Dok, Pak. ini menambahkan pertanyaan dari kolom chat hampir mirip nih dok, karena terbanyak 30-40% peserta YAKES nih hipertensi diabetes biasanya. Pertanyaan dari Bu Linda Herman, izin untuk hipertensi apa harus konsumsi obat terus-menerus dokter? Oh ya, Silakan dok. obat itu sifatnya sementara kalau tubuhnya belum beres. Misalnya gini, seseorang yang karena obesitas, begitu obesitasnya dikendalikan, maka tensinya akan turun sendiri. Karena faktor-faktor yang mengenai tensi orang tuh, faktornya ada banyak, Bu. Terbanyak adalah faktor keturunan. Tapi bisa karena kegemukan, karena pikiran, karena banyak garam, kurang tidur. Nah, faktor psikologis pakai bisa pikir karena uang, karena suami, perilaku suami, anak, tetangga, pembantu yang jengkelin. Gemes aku. Nah, gitu. Lauk itu saja. Ya Allah. Koncoku rever RWL, cerekis, cerewet, jengkel, itu bisa naikkan tensi. Atau Bapak Ibu tanpa sadar memakan makanan yang mengandung natrium. Aku nggak makan asin, tapi hobiku makan kletek-kletek. 3K. Kletek-kletek, keripik, kriuk-kriuk. Nah, ini bahkan tanpa sadar mengandung natrium tinggi, tensi naik. Nah, begitu Bapak Ibu, Bu Linda mengubah cara hidupnya, mengurangi asin, mengurangi yang stres, tensinya turun sendiri. Berat badan turun. Saya punya penelitian Bapak tahun 2002 ya. Ternyata orang yang berpuasa itu menurunkan tensi. Nah, maka ada diet mayo, namanya diet mayo itu mengajarkan kalau kau ingin berat badan turun, pantanglah santan, goreng, garam, manis, tepung. Berat badan jangan dia turun, tensi keturun. Jadi Bu Linda bisa dikendalikan, tergantung faktornya apa. Gitu Bu. Hipertensi sebabnya ada 2 Bu, primer dan sekunder. Sekundernya ada ratusan penyakit. Nah, kalau dikupas, cantangan ini butuh waktu berapa bulan? Nah, karena ilmu ginjal ini ilmunya 3,5 bulan, 3,5 tahun ya. Demikian. Terima kasih dokter. Kita berpindah ke yang resen. Selanjutnya Bapak Imade Sudara. Silakan Pak. Pak Made. Di unmute dulu Pak. Ya, selamat siang atau pagi menjelang siang, Dokter Purbo. Oh iya Pak Made. Rena, sama teman-teman yang mengikuti acara ini. Semoga kita selalu sehat semuanya. Amin. Terima kasih Dokter Purbo. Jadi tadi pemaparan dokter memang menambah banyak ilmu saya juga. Jadi tadi ada Bapak jelaskan, dokter jelaskan untuk mencapai sehat dan menyenangkan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lainnya di sini kalau tidak salah saya sebutkan ya ada pola makan, olahraga, terus istirahat yang cukup, pola bertakwa atau bagaimana kita menjalankan hobi, dan yang terakhir mungkin pola pikir. Nah ini saya sangat dari sekian upaya-upaya kita untuk membuat kita senang dan sehat dan menyenangkan, ada satu hal yang saya mohonkan kepada dokter, bagaimana kiat-kiat atau resep di dalam pengelolaan pikiran, Dok. Pengelolaan pikiran, karena menurut saya justru mengelola pola pikir ini yang lebih tinggi anunya daripada yang lain-lain. Olahraga, kita bisa olahraga dan lain sebagainya. Nah, saya mohon bagaimana kiat atau resep daripada dokter Purbo untuk bagaimana kita mengelola pola pikir yang baik dan benar, sehingga kita bisa juga mendapatkan suatu sehat dan menyenangkan. Itu yang pertama, Dok. Terus yang kedua, masalah obat, Dok. Tadi ada obat herbal, obat kimia. Nah, ada beberapa informasi yang kami terima ya kami dengar juga, justru dengan obat herbal tradisional itu lebih cespleng dan tidak menyebabkan efek samping ketimbang dengan obat kimia, Dok. Menurut dokter gimana, Dok, ini hal-hal informasi yang begini, Dok? Jadi supaya jelas dari kami untuk menerimanya, Dok. Sementara itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pertama
pola pikir. Benar. Kalau herbal ini saya barusan pembicara Pak, pembicara seminar nasional, saya sudah berkali-kali menjadi pembicara nasional ya Pak ya, dengan para pakar PDHMI nasional di Jakarta, Zoom Pak, dengan Bu Menteri juga ya, pembicara tentang herbal medicine, dan saya kalau Bapak Ibu mau penelitian S3 saya bantu, ya, saya bisa kalau di Gajah Mada lihat saya bisa jadi pembimbing kedua ya. Di herbal itu banyak sekali ilmunya Pak, kalau dikupas waktunya nggak akan cukup 3 jam, nggak cukup. Tapi setengah jam ya 10 menit ya bisa sih, 10 menit cuma klik-kliknya doangnya. Nah gini, di herbal itu apakah lebih cepat? Jawabnya tidak mesti. Apa obat kimia lebih cepat? Juga tidak mesti. Tapi kalau sebabnya jelas, obat herbal itu sering butuh waktu lama. Karena obat herbal itu bersifat multi compound. Sedangkan obat kimia bersifat single compound. Komposisinya jelas. Bapak, badannya dingin. Terus diberi obat, cek ternyata gula darah cuma 40. Obatnya apa, Pak? Suntik gula, Pak. Bapak minum gula dan suntik gula, cepat minum suntik gula, Pak. Jelet, suntik, dalam hitungan detik, Bapak normal. Hilang semua gulanya. Bapak mau makan dulu, jadi energi, butuh waktu lama, Pak. Bapak makan sate tongseng, mengandung gula banyak, dengan Bapak minum gula pasir, cepat gula pasir, Pak. Jadi herbal pun tingkatannya macam-macam. Herbal mana? Gitu. Nah, apa lebih cepat tergantung sebabnya dulu. Hampir semua pengobatan herbal itu butuh waktu lama, Pak. Minimal 2 minggu, Pak, baru ngefek. Nah, kalau cepat itu biasanya apakah obatnya campur obat kimia atau bercampur dengan bahan kimia lain. Misalnya gini, obat segar, minumlah serbuk ini, serbuk itu, mengandung zat ini itu, tapi pakai gula pasir. Ya gula pasir yang menyebabkan segarnya, Pak. Bukan obatnya tadi. Campur kopi, kopi yang menaikkan cepatnya, Pak. Obatnya pelan, ya. Bapak bisa nggak kombinasi pelan dan cepat? Bisa dikombinasi, Pak. Ya, jadi herbal apa lebih cepat tergantung jenisnya apa, penyakitnya apa. Tidak mesti cocok semua penyakit itu dengan herbal medicine. Herbal juga dengan meditasi, Pak. Dan meditasi Bapak tuntas tanpa obat malahan tadi dengan meditasi samadhi, kata Profesor Ketut Suryani itu, ya. Ya, Samadhi, Pak. Ya. Ya, itu tak sahabat saya, Pak. Profesor Ketut dan suaminya Profesor itu sama teman kami berkumpul di Jalan Lansia, Pak. Jaringan lansia nasional, kita punya jaringan semua. Benar, saya pernah jadi siswanya, Dok. Ya, gitu ya. Dan kadang Bapak pertanyaan kedua tentang pola pikir. Pola pikir supaya bagus banyak cara, Pak. Maaf dok, sebelum ke pola pikir, ini yang boleh nggak antara herbal dengan kimia itu kita padukan, ya? Boleh, jadi, boleh, tapi ada jaraknya, Pak. Kalau yang kimia, herbal, kita minum kimia. boleh, tapi dianjurkan jaraknya 2-3 jam paling bagus. Oh iya. Tapi kalau Bapak tahu isinya apa, bisa kombinasi. Karena misalnya saya kombinasi. Saya pakai herbal sama kimia, boleh nggak? Karena saya tahu, oh kalau ini boleh, ini nggak boleh. Karena kita tahu bisa ngeracik sendiri, Pak. Kalau tahu caranya, kalau tahu ilmunya, Pak. Lah bukunya banyak, Pak. Bapak Ibu bisa beli buku banyak. Yang bagus tuh yang tulisannya Pak Dr. Apoteker Kintoko. Itu bagus, Pak. Ini pakar herbal dari Yogyakarta, Pak. Sahabat saya nih. Dia ilmunya berbeda medisnya dokternya di Cina, Pak. Ya. Itu yang ya sudah ya. Karena yang pertanyaan pertama, pola pikir. Pola pikir itu pengelolaan tiap orang tidak sama karena tergantung pola kebiasaan yang ia terima sejak kecilnya dulu. Iya. Nah, kalau Bapak Ibunya sabar, jangan kaget anaknya sabar. Bapak Ibunya sangat temperamen, kita harus satu, kita harus juara satu, kita anaknya juga gampang stres, cemas, gitu. Meskipun hebat, gitu. Meskipun berprestasi tapi cemasan. Telapak tangannya basah, jelalatan, gelisah, gitu. Tapi yang Bapak Ibunya tenang, orang tidak hanya pintar sayang, untuk hebat diperlukan ketenangan jiwa. Nah, yang gini beda lagi hasilnya, Pak. Nah, maka orang-orang yang telanjur pola asuh lincah dan pola asuh tenang, hasilnya beda, Pak. Nah, karena itulah, kalau Bapak sudah kena pola asuh yang tenang, maka mudah sekali, Pak, ngobatinya. Karena pola pikir yang bagus itu ada 9, Pak. Cuma pakai S, Pak. Nah, pertama sembahyanglah kau. Nah, dengan terserah caramu, karena caramu adalah dengan cara agamamu sendiri, nak, gitu. Agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Katolik, Konghucu beda. Sembahyang itu menenangkan hati, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, bersyukurlah terhadap yang telah kau miliki, jangan terhadap yang tidak kau miliki. Aku punya istri, istriku nggak cantik tapi sehat kan, dia setia kan,
Dia tidak boros kan? Dia nerimo kan? Dia nyata punya anak, berarti subur kan? Dia masih bisa pakai, masih enak kan? Nah, ya meskipun kurang-kurang dikit. Kalau wajahnya kurang cakep, ya nanti waktu hubungan intim pakai topeng aja yang cantik, dinding kan wajah siapa ya. Mau nyebut artis atau aktor, nah udah wajahnya pasang, bawahnya dipakai. Ya wajah beda. Tapi pasti isinya jengkel kurang ajar loh. Pada nopo ya. Lubang pelepasan, alat-alat pelepasan. Ya itu lontong pelepasan. Wah, bisa ngatain macam-macam tapi geger-geran tuh nanti ya. Itu ya. Jadi syukur apa yang ada. Yang ketiga, Pak, sabar. Semua keinginan tidak semuanya harus tidak didapatkan dengan cara cepat, dengan cara instan. Semuanya butuh proses yang lama. Sabar. Mungkin di balik sesuatu ini Tuhan berikan yang lebih baik yang lainnya. Maka saya mengamalkan, ambillah hikmahnya ini. S yang berikutnya adalah bersedekahlah, menolong orang, berdharmalah, ya kata Bapak mungkin berdharma ya, ya dharma dula, ya dengan pengajian dan memberikan santunan ya. Ya kita beriatnya Pak. Dok. Ya. Beriatnya Dok ya. Ya. Kemudian serahkan pada Tuhan. S yang berikutnya berserah diri pada Tuhan ya. Berserah diri atau samadhi, meditasi. Kemudian S yang berikutnya adalah santunlah. Santun itu membuat kau sehat. Ya. Hati itu dipaksa, Pak. Hati itu kan hati itu di dalam, Pak. Ikut raga, Pak. Diulang-ulang tersenyum, lama-lama hatinya gampang. Ya, dia datang, jengkel, tersenyum aja, paksa, tersenyum. Maka di Inggris ada terapinya terapi ketawa, Pak. Ya, dia jengkel, anggap dia tersenyum. Tersenyum dianya padaku, manis. Wah, dia datang, orang bawa masalah. Kita anggap sebagai datang rezeki, bawa rezeki gitu, Pak. Karena setiap masalah pasti memberikan solusi. Pembuat pintar, Pak. Saya tuh kalau ngisi acara, banyak tanya jatuh senang karena ilmu saya akan terasah, Pak. Tambah ilmu saya. Dapat judul baru. Nah, buku saya tuh isinya masalah-masalah orang. Pak, bikin jadi masalah, jadi buku bagus. Gitu, Pak. Jadi menolonglah, bersedekahlah, bersabar dan hendaknya berpuasalah, Pak. Berpuasa. Puasa itu bisa membuat hati itu kuat, Pak. Hati jadi baik, Pak. Berpuasa, tidak makan. Mungkin Bapak akan nyepi ya, bahasa Bapak ya. Jadi betul. semacam itu, Pak. Jadi, saya kira demikian, Pak. Pokoknya suka baik, orang lain, maka bersilaturahmi penting, Pak. Ya, berkumpul dengan orang-orang baik akan jadi baik. Berkumpul dengan orang sabar akan jadi sadar. Demikian, Dik Lena. Ya, terima kasih dokter dan Pak Imade Saudara. Dokter, terkait dengan obat herbal, ini ada pertanyaan yang hampir mendekati dari Bu Lisma. Kalau misalnya terkait obat herbal dan versus obat medis, dokter, dosisnya itu kan bagaimana? Kalau obat medis kan biasanya sudah jelas ya, dok ya. Dan apa yang terjadi, lebih bahaya mana pada saat kita mengkonsumsinya secara overdosis? Silakan, dok. Semua ada bahayanya, ada tidak bahayanya, tergantung obat dipakai apa. Herbal itu herbal yang mana dulu? Herbal kan luas sekali. Seluruh hutan itu herbal. Aku cuma kelebihan makan ding. Ini ada mengandung kalium, mengandung sukrosa, mengandung fruktosa, mengandung gula, mengandung serat, dan mengandung air. Saya banyak ini paling mules. Beda dengan herbal yang kimiawi ya. Ya, kimiawi. Kimiawi efeknya jelas, tapi antidotumnya juga jelas. Nah, tergantung obat apa, Ibu, sama-sama kelebihan. Kalau yang multikompon yang tadi herbal itu hilangnya tuh lama, Pak, Bu. Kalau obat herbal, obat medis itu obatnya hilangnya jelas, Bu. Udah ada penelitiannya, misalnya obat minum ada orang keracunan sulfat atrofi itu 2 jam hilang, Pak. Langsung hilang 2 jam udah hilang. Kita tahu cara menghilangkannya pakai apa? Antidotumnya apa? Obat ini cek perdarahan, dibelum suntikan cek antidotum langsung berhenti perdarahannya. Jadi kelebihan dosis, efek samping obat. Kalau obatnya jelas, kita punya antinya. Itu kelebihan obat modern, Pak. Kalau obat herbal agak sulit. Saya keracunan wedang wuh misalnya. Wedang wuh kan isinya kan macam-macam itu. Ini itu. Saya keracunan atau kelebihan dosis dari kluban. Terancam isinya kan ada parutan kelapa, ada kemelandingan, ada kemanginya, ada ini kacang pendeknya, ada tokolan tauginya. Ya nggak tahan komponen apa itu loh, kan nggak jelas nih. Ya, komponen toge apa komponen kacang panjangnya ya? Komponen kacang panjang bisa nyebabin nyeri, bisa. Tokolan juga bisa, mengandung
Kita kan mandung tocoferol, nanti nyerinya banyak pada asam urat ya. Tapi pakai kemangi hilang. Nah, jadi makanya kalau obat makanan tradisional itu makannya sekaligus obat herbal karena dalam makan tadi sudah ada antidotumnya. Misalnya lodeh. Lodeh itu bagus sekali. Waktu saya kena COVID dulu, saya juga kena COVID, Pak. Tapi alhamdulillah 3 hari sembuh. Kemudian Allah, saya pakai obat herbal modern, misalnya seperti ini. Pakai ini. Seperti ini ya. Ini modern, ini herbal, Pak. Tapi herbal ini herbal yang sudah diteliti, Pak. Ya bisa diteliti ini. Mana Pak? Ini. Nah, ini. Nah, ini ada penelitiannya, Pak. Di Bandung ada penelitiannya. Meskipun obatnya mereknya lain. Saya cuma ngisi isinya komponennya apa gitu. Kan saya lihat saya kan dosen mengajar farmakologi. Farmasi klinik saya mengajar farmasi kedokteran ya. Kalau ada yang mengambil doktor di farmasi, ya ketemu saya atau S2 di UGM-nya. Nah, di sana saya belajar ilmu herbal juga, Pak. Bu. Kebetulan saya dulu belajar silat, jadi belajar ilmu pengobatan dengan cara gerak, ya. Misalnya gitu ya. Nah, berarti ya, kalau komponen-komponen tadi dalam ini kita tahu isinya apa? Ekstrak cacing tanah. Manfaatnya apa? Saya tahu, karena saya kumpulkan terus, Pak. Saya cari jurnal, ternyata ada manfaatnya banyak. Dosisnya pun ada, Pak. Sekali minum ada 400 mg sehari 3 kali. Ada penelitiannya, ada jurnalnya. Kalau yang jelas seperti ini kita enak, Bu. Tapi kalau nggak jelas, ambillah segenggam serbuk ini, ambillah sepotong jarinya sopo, jarinya Dek Rena, apa jarinya Dek Ulanti, apa jarinya Pak Made, apa jarinya saya, apa jarinya Bu Resna, yang tanya tadi? Risma, Dok. Bu Risma. Apa jarinya Bu Risma? Jari yang mana? Jari tengah, jari jendek? Oh, jari suaminya Bu Risma. Kan nggak jelas ini Bu Risma ya. Maka harus jarinya yang sakit gitu. Atau kayak gram ke berapa gram. Nah, maka para ahli di bidang herbal medicine hendaknya kalau segenggam, sepucuk, itu harus pakai ilmu betul itu. Nah, dalam ilmu-ilmu yang modern itu namanya HTO, herbal tanaman obat. Itu diukur. Namanya di fitofarmaka, zat aktifnya apa, kurkumin, penyebabkan penyakit rematik sembuh, lupus sembuh. Nah, itu diukur. Nah, itu berkembang, Pak. Di Indonesia ada penelitian itu, Bu Risma. Gitu, Bu Risma. Jadi, bahaya mana? Kalau sama-sama overdosisnya, kalau obat modern itu ada antidotumnya jelas, gampang dinetralkan. Tapi kalau yang isinya komposisinya macam-macam, mungkin lebih sulit. Karena saya punya pasien di Rena Binasis. Ini pasien saya ini bukan main-main, Dek Rena. Konsultan di organisasi dunia, ya. Saya nyebut pokoknya ya. Ini saudaranya tokoh Indonesia, tokoh top Indonesia. Pasien saya nih. Sudah datang, ternyata saya pelajari, ternyata akhirnya dia ngaku dia alergi, ternyata dia kena efek samping obat herbal. Kemudian tubuhnya ngelonyom, Dik. Adik pernah lihat toxic epidemiological sindroma Stephen Johnson syndrome? Ya, semua keluar darah tuh. Akhirnya meninggal dunia, keluar darah dalam waktu 4 bulan. Jadi munculnya pelan-pelan. Terus akhirnya mengelupas kulit dunia. Sudah keluar darah semua, tubuh kayak banjir darah. Akhirnya meninggal dunia. Jadi dia makan, tapi kenanya sampai 4 bulan baru muncul. Itu repotnya. Makanya obat herbal itu harus kombinasi dengan obat spiritual. Berdoa kepada Tuhan. Demikian obat modern pun juga berdoa kepada Tuhan. Demikian Dek Rena, Bu Risma, Pak Made. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan Pak Made, Dokter. Kadang kita punya trauma-trauma tertentu ya, Dok. Ini dari Ibu Koriah dan Koriah Kori. Beliau ini trauma naik pesawat. Kira-kira ada tips untuk menghilangkan trauma tersebut? Silakan. Trauma atau fobia beda ya. Agorafobia takut ketinggian atau trauma karena beliau trauma, Dok. Trauma. Ya, kalau trauma karena mati aku, gitu trauma ya. Kalau fobia itu memang takut sebelumnya. Dan fobia itu bisa nggak diobati? Bisa. Ibu datang kemana? Ke psikolog. Nanti Ibu akan diajari teknik dengan psikoanalisa dan relaksasi dan datang hipnoterapi. Sebaiknya Ibu datang ke psikolog atau psikiater, nanti ada tekniknya, dan sebaiknya datang psikolog psikiater yang punya ilmu hipnoterapi. Itu akan lebih cepat. Ibu datang 1-2 kali sudah sembuh. Kalau Ibu pakai yang pengobatan biasa mungkin 3 bulan ya, datang berkali-kali, sekali besok lagi, minggu depan lagi, sampai 3 bulan. Tapi kalau Ibu punya hipnoterapi, datang sekali biasanya selesai. Datang psikolog ya, atau psikiater, nanti bisa diobati. Tapi bisa diperbaiki. Metodenya banyak dengan namanya pakai CBT, kognitif bioterapi, pakai
problem emotional focus coping, atau tergantung tekniknya ya. Nanti tergantung Bapak ada di mana, dan pendekatannya ada di dalam psikiatri dan psikologi. Demikian di Rena. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke penanya resen berikutnya, Bapak Iso Panggihno. Silahkan Pak. Semangat pagi, Dokter Probo. Pagi Bapak. Salam sehat tanpa obat. Oh, salam. Pak, Bapak di Jogja nih. Betul, betul, betul. Ya, setiap Selasa malam ikut dok. Oh, nanti malam ya, nanti malam. Setiap Selasa malam. Ya. Dokter Probo, tadi Salam. dokter sebut ada obat kimia dan obat herbal ya dok. Ya. Nah, saya tadi tertarik ini dokter. Cacing tanah ternyata obat herbal, bisa untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit dan jantung dan stroke. Nah ini bentuknya seperti apa dokter? Saya kok baru tahu kalau cacing tanah itu ternyata bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit jantung dan stroke. Nah yang pertama. Kemudian yang kedua dokter, saya itu kan divonis, wah kamu itu kekurangan vitamin C. Ya itu dokter ya dokter. Ternyata setelah diberikan obat vitamin C, badan saya tuh nggak mau nerima dok. Ternyata masuk keluar jadi mutah istilahnya. Pertanyaan saya kepada dokter, apa dok kira-kira sebagai pengganti vitamin C tetapi berupa buah-buahan? Nah yang itu kami suka. Apalagi dokter Probo tadi memegang pisang, itu makanan harian saya dokter Probo. Terima kasih. Salam sehat dokter Probo. Selamat siang, semangat. Saya di Telkom berapa kali ngisi ya, 2 kali ya di Telkom Jogja ya. Ya, Bapak Ibu Panggihno ya, dan para pensiunan Telkom di mana berada, akan saja pertanyaan Pak tadi ya. Ini Pak yang katakan ini Pak, yang ini, yang tadi yang saya katakan ini apa namanya? Petrus. Ya, ini tapi mereknya sebenarnya banyak Pak. Ini yang saya tahu yang murah Pak soalnya. Yang mahal ada Pak. Yang isinya mirip, harganya 222.000, ini 75.000. Isinya sama 30. Karena saya kan orang ekonomi Pak. Saya kan SEMM. Dari head 3 kan head ekonomi. Saya cari yang mana ada bagus murah tak cari Pak. Kalau yang mahal nggak saya ceritain Pak. Mahal kan gampang. Di Rena jangan saya itu obat mahal gampang ya dia. Tinggal lihat aja. Tapi yang murah itu loh. Nah, obat ini gimana Pak? Dan mempan ya dok? Ya, enggak. Ya semua yang sama-sama ampuhnya cari murah Pak. Maksud cari yang sama-sama ampuhnya cari yang murah gitu. Syukur makanya nggak usah lama-lama ngirit. Syukur nggak usah rasa dipangan di sawangnya mari dewe. Nah, kembali Pak. Jadi mengapa ini mengandung ini? Karena mengandung lumbrokinase, suatu enzim yang punya sifat 545 Pak. Prolisis menghancurkan. Ini ada penelitian di Cina Pak, ribuan orang, ratusan orang, puluhan orang. Penelitian di Bandung juga sama, di Bali juga ada, penelitian di Thailand ada, di Vietnam ada, Korea ada. Ternyata ini bisa menghancurkan darah yang klot, yang kental. Nah, itu dimakan pelan-pelan. Ini sebenarnya mirip dengan obat aspilet Pak, seperti asetosal. Cuma lebih aman, nggak menyebabkan lambungnya perih dulu, kelebihannya itu Pak. Yang kedua, dia mengandung asam amino 14 asam amino esensial dan non esensial Pak. Nah, pada orang kekurangan, makanya dipakai untuk orang penyakit dermatitis atopik dan gangguan rambut biasanya. Karena bahannya kecil ya, karena dosisnya kan jadi pelan Pak. Dosisnya kecil Pak, pelan-pelan. Maka tidak ada obat seperti ini yang cepat Pak efeknya. Sudah ada penelitian Pak, di Bandung ada penelitian, ternyata efeknya bisa nampak setelah 8 minggu Pak, 2 bulan memang. Nah ini pelan dimakan, dosisnya yang dititik itu 400 mg Pak. Sehari, kalau ini ya 2 pagi. Saya juga makan terus Pak, setiap hari saya makan untuk pencegahan. Karena saya nggak ingin kena Pak. Kalau bisa dicegah kenapa tidak? Kalau cuma dicegah pembudayaan bagus kan, fungsi kelaki-lakian masih bagus Bu, Pak. Gitu. Jadi isinya kan bisa cari ya terus ya. Isinya kan suamiku, I love you gitu kan itu. Ya karena kita bisa melakukan tugas dengan bagus dan buat dia hehehe gitu kan. Dan dia suka ya. Ya kalau kita bisa memberikan nafkah lahir batinnya dan sosialnya kan gembira. Nah, jadi itu mengandung zat namanya lumbrokinase, asam esensial, dan mengandung alfa aminoprotein cukup tinggi. Nah, sekarang pertanyaan kedua, vitamin C. Ini tadi tadi saya baru sini ada salam anak saya yang
ahli gizi yang tadi saya ceritakan, Mbak Pipit namanya. Nah, saya ini kan juga S2 sama-sama saya. Jadi saya dengan anak saya 2 itu yang Pipitnya Mariska itu dokter yang ya, juga dokter tapi ya MM juga sama, tapi yang mahal Al-Quran. Nah, berarti wisuda bareng di SEMM kami. Nah, dia tadi mengatakan, ya yang paling tinggi vitamin C adalah jambu. Jambu, kemudian jeruk. Yang penting vitamin C tinggi ya, jambu, jeruk, jangan lupa ya, jambu. Cabai sangat tinggi. Jadi 3 Pak, jambu, jeruk, cabai. Yang paling tinggi vitamin C-nya. C, Bu. Pak, jambu, jeruk, cabai itu paling tinggi ya. Vitamin C-nya. Nah, jeruk pun bermacam-macam, Pak. Bapak kuat nggak jeruk? Kalau nggak kuat, bikin jeruk itu bermacam, Pak. Apakah jeruk untuk purut, dengan jeruk pecel, nipis, dengan jeruk yang untuk jeruk Bali, beda kan? Nah, yang mengandung kalium tinggi, itu adalah jeruk nipis. Ya. Tapi gondol tinggi, jeruk purut. Nah, untuk lezat tinggi, jeruk yang dari Tanggul, Jawa Timur itu, Pak. Tanggul dekatnya Jember, dari Roto itu, Pak. Nah itu, jadi jeruk yang mana? Jeruk, cabai sama CCC tadi. Jeruk, cabai sama jambu ya. Jambu itu sangat tinggi vitamin C-nya. Jadi yang paling tinggi itu, Pak. Sama dengan misalnya Bapak pengen vitamin D3, KP3. D3 itu bisa nggak tadi D3 siapa yang tanya tadi? Oh, tadi tanya Pak Anu ya. Yang pertama tadi Pak Edi ya. Ya Pak Edi tadi. KP3 itu bisa diganti, Pak. Yang murah, Pak. Pakai apa, Pak? Telur rebus 2. Direbus telur ayam. Jangan tanya kampung apa kota, podo wae pokoknya pitik gitu. Nah, telur ayam rebus 2. Dimakan sak kuningnya. Berjemur matahari 5 menit atau 10 menit. Ulangi. Telur rebus 2. Dimakan sak kuningnya, jangan kulitnya ya, Pak. Kuningnya, putihnya dimakan semuanya. Bapak direbus, berjemur matahari 5 menit sampai 10 menit. Jam 7 sampai jam 10. Silahkan pilih sendiri. Atau jam 3 sampai jam 4 sore. Bapak akan muncul provitamin D3. Jadi vitamin D3 itu berasal dari kuning telurnya tadi. Dan jangan takut telur tadi hanya menambah 50 kalori. Jadi nggak bikin gemuk, Pak. Jadi Bapak yang gemuk-gemuk pengen langsing sarapannya telur 2 pagi sore. Siang boleh bebas. Sayur buah lainnya yang banyak kan. Nanti jangan kaget berat badan turun, Pak. Gitu. Gitu, Pak. Semoga sehat, bermanfaat. Terima kasih dokter dan Bapak Sepanggih. Selanjutnya ke Ibu Sudah Daryati. Silakan. Sampai jam berapa nih? Katanya 1,5 jam. Iya, sampai 10.40 tadi ya, Dok ya. Oke. Terima kasih dokter. Siapa sekarang? Ibu Sudah, silakan langsung, Bu. Ibu sudah? Sudah berapa, Bu? Ibu sudah? Selamat siang, Dokter. Sugeng Enjang, Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudah Daryati dari Surabaya, Dokter. Oh, Surabaya. Ya, mari, Bu. Nggih, Dokter. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan pemaparan dokter tadi itu amat sangat baik sekali. Kami terima kasih. Dan insya Allah, Dokter, apa yang panjenengan sampaikan tadi sudah saya berusaha, insya Allah sudah walaupun belum sempurna. Yang kami tanyakan, kalau misalkan diri kita misalkan merasa ngapunten, bukan GR ya, berasa sehat, kita itu jarang sakit lah, katakanlah gitu. Tapi minum obat herbal, herbalnya tuh boleh saya sebut, Dokter? Boleh. Saya minum habatus sama zaitun. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu perlu minum terus-menerus, apa ada perlu jeda atau bahkan berhenti? Karena selama ini saya merasa ya enak-enak saja gitu. Apakah itu ada batasnya gitu untuk meminum 2 macam obat yang saya sebut tadi? Insya Allah kalau yang dokter paparkan tadi kita sudah berusaha banget, Dokter. Mudah-mudahan walaupun nggak sempurna, insya Allah sudah gitu. Terima kasih, Dokter, gitu aja. Terima kasih sekali lagi, Dokter Rena, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ya. Terima kasih. Ngomongnya Ibu tuh senang, lugas aku senangnya aku ya. Terima kasih, Ibu. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Lusti. Silahkan Ibu Lusti.
Ibu Lusti. Oke, tidak ada. Bapak Lorken Saragih, silakan Pak. Udah dipanggil saya. Oh, Bu Lucy. Silakan Ibu. Bapak Lorken, Ibu dulu ya. Ya, saya Ibu Lusti. Silakan Bu, silakan. Halo. Pertanyaannya Ibu Lusti, Pak Lorken ditunggu sebentar ya. Halo. Silakan Bu. Selamat pagi. Suaranya tidak terdengar. Iya, silakan. Ya, nama saya Lusti. Saya mau bertanya, Dok. Penyakit yang saya alami sekarang, saya ada kolesterol. Kolesterol saya LDL-nya 212 dan kolesterol totalnya 356. Yang saya tanyakan, Dok, apakah saya perlu makan obat secara rutin, dan obat yang saya makan adalah Crestor. Kalau obatnya saya makan, kolesterol saya akan menurun. Tapi kalau dicek kemudian, kalau obat nggak saya makan lagi, kolesterol saya akan naik kembali. Terima kasih, Dok. Ibu. Ya. Yang aja bala, saja nanti. Silakan, capa sekalian. Ya, Pak Lorken. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak, di unmute suaranya belum terdengar. Di unmute dulu Pak, mic-nya Pak. Halo. Ya, oke sudah terdengar. Silakan. Selamat pagi dokter. Pagi Bapak. Saya dari Ciantar. Oh, jauh sekali. Ya, dari Pematang Ciantar, nih 43 431 208, jadi berumur saya 78. Saya selaku di sini saya guru senam dan guru senam otak. Oh ya, jadi untuk melengkapi untuk sehat menenangkan ini, sudah pemaparan dari dokter sudah sangat bagus. Jadi pola tidur cukup, pola makan cukup, dan pola olahraga cukup. Tapi satu lagi yang saya terapkan belakangan ini adalah pola pikir. Pola pikir ini perlu saya terapkan dengan senam otak. Jadi biar kita jangan cepat kali pikun atau stres, cemas, marah, gelisah, tidak ada ketenangan jiwa. Jadi harus kita bentuk otak kanan dan otak kiri itu harus kita senamkan agar dia seimbang, otak kanan dan otak kiri beda tugasnya. Jadi kalau saya mengajar senam, sesudah senam jantung sehat, selalu saya ajarkan senam otak. Senam otak ini untuk selalu pola pikir kita itu selalu berpikiran yang selalu positif dan selalu bersyukur, biar ketenangan pikiran kita itu yang menentukan sehat apa tidak fisik kita. Itu dasar utamanya. Jadi makanya selama ini pun tetap saya ajarkan itu senam jantung sehat, habis itu senam otak. Jadi senam otak ini biar pola pikir kita itu selalu pola pikir yang selalu positif, selalu bersyukur, berderma, selalu senyum. Jadi untuk mengurangi gelisah, mengurangi marah, cemas, stres, jadi perlu diterapkan senam otak. Jadi itulah yang saya terapkan belakangan ini, dimanapun saya baik di kumpulan-kumpulan, di gereja, saya ajarkan itu, dan saya selaku instruktur senam jantung sehat dan senam otak. Jadi itulah dokter yang saya terapkan belakangan ini, lantaran
dari pola pikir kita itu yang pertama menimbulkan itu penyakit. Itulah dasar saya. Nah, itulah yang saya belakangan. Kalau saya pagi rutin jalan kaki ayam. Ada ditanyakan, Pak? Ada ditanyakan atau masukan? Bapak masukan atau pertanyaan? Pertanyaan saya, apakah seumur saya ini masih bisa tetap saya mengajar senam ini? Pak, senam umurnya berapa? Dan Umurnya berapa? Satu lagi saya tanya dokter, 78, dok. ini belakangan ini ada varises di kaki saya ini. Apakah terlampau banyak kali olahraga selama ini? Saya memang pelari maraton dulu waktu muda. Tapi belakangan ini timbul varises. Apa obatnya itu, dokter? Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ya, saya kebetulan menulis dan peneliti tentang demensia, Pak. Saya punya 4 buku saya tentang mengatasi pikun, cegah pikun, Pak. Dan kita punya 2 rumus supaya nggak gampang lupa, rumus Mas Oke dan rumus Eling ya. Dan ini kita punya HKI-nya ya, hak kekayaan intelektual. Ya, ada banyak cara, Pak. Senam otak itu brain itu banyak jenisnya, Pak. Saya bisa ngetes Bapak loh. Saya tes dengan tes dari saya ada tes saja. Tapi nggak usah ya. Kita akan jawab ya pertanyaan dari semuanya tadi yang masuk, saya akan jawab ya. Maaf ya. Bentar. Nah, ada tesnya nih sebenarnya, tapi kalau ya akan saya jawab pertanyaan pertama yang belum terjawab adalah dari Ibu Sudah dari Hati ya, dari Abatus Saudah dan Zaitun. Nah, bolehkah dimakan terus? Boleh, tetapi aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, berlebihan tidak boleh. Minyak zaitun itu minyak yang tetap mengandung zat energi karena dia namanya minyak. Tetap 1 cc, 1 gram itu mengandung 99 kalori. 1 gram itu mengandung 9 kalori. Dia seperti minyak kelapa, minyak yang lainnya. Cuma bedanya ada zat-zat yang baik. Minyak kelapa mengandung asam laurat. Minyak zaitun juga mengandung, tapi komposisinya berbeda dengan minyak kelapa. Masing-masing ada plus minusnya. Bisa untuk dimakan, bisa dioleskan ke kulit dan lain sebagainya. Bisa untuk pengobatan jamur dan sebagainya. Jadi ukurannya tidak boleh berlebihan, tetap secukupnya saja. Abatus Sauda juga demikian, dia mengandung antioksidan, anti radang yang sangat kuat, tapi secukupnya saja. Boleh nggak dicampurkan makanan? Boleh. Ya, dia saja seperti kan itu bisa dikepiur-kepiurkan ya, Dek ya, Abi ya. Sudah makanan, bisa pada roti dan sebagainya. Jadi boleh ya, Bu. Tetapi kalau berlebihan tetap boleh. Ya, secukupnya saja. Karena itu kondisinya apa? Kalau ibu sehat, secukupnya saja. Kalau ibu sakit, boleh agak banyak. Dan yang kedua, pertanyaan nomor 2 sebentar. Dari ini, ibu tadi tentang kolesterol ya. Yang tanya kolesterol kan ibu Ibu Lucy. Lucy. Udah saya bikin slide ya. Kolesterol itu obatnya apa? Oleh obatnya ibu pakai obat atau tidak pakai obat? Kalau nggak pakai obat, ibu bergerak ya. Ya, nanti bisa dihitung, Bu. Tapi kalau geraknya cukup, maka kolesterol akan turun sendiri. Gerak yang cukup itu Bapak Ibu olahraga berjalan kaki selama setiap hari 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit dengan kecepatan yang 1 menit dapat 100 meter. Jangan kaget, kolesterol akan turun sendiri. Kolesterol jahat, LDL, kolesterol total LDL, kolesterol total dan LDL akan turun. Ya. Dengan berjalan cepat. Bukan berjalan kaki, berjalan cepat. Yang kedua, dengan makan yang mengandung seperti peluru lemak, bawang putih, bawang putih menurunkan kolesterol ya. Bawang putih bisa, bawang merah juga bisa, tapi ampuh bawang putihnya. Apalagi kenikir sayur, potroseli, itu sangat bagus menurunkan kolesterolnya. Ya. Kenikir ya, yang untuk pecel itu kenikir sayur, bukan kenikir buah ya, atau potroseli. Itu bisa menurunkan. Apakah daun pepaya bisa? Bisa. Daun singkong bisa? Bisa. Tapi tetap bawang putih itu yang paling kuncinya, dan ibu boleh kombinasi dengan bisa cabai. Kemudian yang kedua, yang pakai obat, ibu bisa kolesterolnya bisa dengan obat-obat seperti simvastatin, atorvastatin. Sampai kapan? Sampai ibu aman. Karena sesungguhnya simvastatin atau atorvastatin tidak hanya menurunkan kolesterol jahat dan total kolesterol, tapi juga menaikkan kolesterol baik, namanya high density lipoprotein. HDL-nya akan naik. HDL naik menyebabkan jarang kena jantung stroke. Tapi itu bisa diganti dengan berjalan cepat. Ya. Jadi tidak harus makan, Bu, nggak obat. Sebenarnya kalau kita menggarap suatu
anggota member dalam satu klinik itu banyak kegiatan meetingnya, banyak olahraganya itu obatnya akan berkurang drastis. Jadi tetap sih ya kalau kontrol, tapi kita bisa jadi utilisasi bisa menghemat dana, tetapi kita bisa membuat quality of life itu bagus ya. Itu yang kedua. Jadi itu udah ya Bu Lesti ya, saya terjawab ya. Dan yang ketiga dari Pak Saragi. Pak Saragi tadi, Bapak mungkin pelatih samta itu banyak Pak, di brain gym itu banyak sekali. Bapak bisa bikin sendiri. Ya, brain gym yang banyak kan pakai gini nggak bisa. Teng 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 bisa. Bisa gini. Teng 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 bisa. Teng 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 bisa. Banyak Pak. Pakai metode kata, banyak langkah. Ada juga dengan kata-kata dan membayangkan sebagainya. Banyak Pak. Dan dengan berlagu, bisa dengan berlagu atau dengan huruf-huruf ya. Dan saya juga melatih ini Pak, kebetulan saya melatih sejak lebih dari 20 tahun yang lalu Pak. Kalau kita memang mengajar ilmu ini Pak, ilmunya ini. Ini banyak cara. Tidak hanya satu model, banyak cara model. Bisa kombinasi model itu. Nah, karena Bapak pertanyaan adalah varises ya. Varises. Obat apa yang paling murah? Makan jeruk Pak. Jeruk terutama yang seratnya itu Pak. Makan jeruk itu kan ada seratnya putih-putih itu Pak. Kalau kita makan jeruk. Nah ini Pak. Nah, tak jelaskan background-nya ya. Ting. 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 Nah, ini Pak. Ini Pak. Seratnya ini Pak. Serat yang di sini Pak. Saya bukakan sekalian ini. Putih-putih ini Pak. Ini bagus. Nah, kalau Pak mau kan ini Pak. Makan ini. Ini putihnya jangan dibuang Pak. Inilah yang menurut mencegah varises, ambeien. Ya, makanya di beberapa daerah ada yang malah dibikin semua ceriping Pak, sak kulitnya ada juga gitu Pak. Termasuk apel itu seratnya bagus untuk varises ya. Semua yang mengandung vitamin P itu bisa memperbaiki kondisi jalan darah. Ya. Jalan darah varises itu kan pembesaran pada jalan darah vena namanya. Pembesaran pada enlargement pada vena ini menimbulkan masalah. Namanya varises, letaknya di daerah tungkai, di daerah dubur namanya ambeien, di daerah testis namanya varikokel dan lain sebagainya. Itu Pak, banyak sayur buah dan Bapak hendaknya melakukan relaksasi, melakukan cooling down, kemudian stretching, baru Bapak Ibu istirahat. Biasanya ada orang-orang olahraga, kebanyakan kebanyakan makanannya seratnya yang kurang. Waktu itu kebetulan saya akan punya lisensi dokter mengawal KONI, Pak. Jadi saya dulu muridnya Dr. Haryoto Larso, Dr. Sadoso, yang ngajari kami. Saya ikut beberapa kali pelatihan, tapi kalau yang pelatihan paling banyak Dr. Larso waktu di Semarang, Pak. Saya dilatih di sana. Ya di sana banyak ternyata, dan saya mengawal atlet Pak waktu Porda itu. Ternyata Pak, atlet itu makannya banyak banget Pak. Bapak juga Bapak pelari maraton, juara apa Pak? Apon di mana gitu ya? Nah itu mungkin Bapak makannya sangat luar biasa Pak. Satu ayam bisa habis sendiri Pak itu. Atlet itu bisa gini Pak, 5 habis Pak kalau atlet itu. Ya habis Pak sendiri tuh. 10 bisa habis Pak sendiri Bu. Jangan Bapak Ibu jangan kaget ya kalau punya menantu atlet stres Pak. Siap mental, makanya banyak banget, badannya nggak besar. Ya itu, ya sabar Pak. Yang penting Bapak makan ini jeruk tadi Pak, seratnya Pak ya. Putihnya jangan dibuang Pak, jangan disesep airnya saja, tapi dimakan semuanya. Insya Allah dengan begitu Bapak akan lebih sehat gitu ya. Kalau makan ini, makan putih-putihnya dimakan, maka jangan kaget nanti pembuluh darah di dubur, ambeien juga reda dan varises membaik. Saya demikian, kalau dikupas banyak sekali, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube saya, suatu saat akan membahas secara khusus ilmu ini ya. Nah, saya bikin buku tentang ambeien ya, tapi bukunya buku saku. Waktu saya masih dokter umum waktu itu. Demikian. Ya, terima kasih. Dokter. Tanpa sadar hampir jam 11 ya. Iya, jam 11, dokter buru-buru ya. Dok, sambil menunggu, mungkin dokter sudah memilih siapa 5 pertanyaan terbaik. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami sempat tanyakan ke dokter dari para partisipan. Pertanyaan terbaik adalah penanya terbaik 5 dokter. Sudah 1 Pak Edi, 2 Pak Warsono, 3 Bu Risma, karena dia bukan penanya utama tapi penanya yang penting.
kelima. Tadi berapa nih? Keempat dokter. Keempat. Ya, keempat. Pak Isu panggil. Pak Iso. Kelima. Bu sudah. Iya, Ibu sudah. Terima kasih Dokter Probo. Mungkin untuk menutup sesi ini, mungkin dari banyak sekali partisipan yang pastinya mungkin beberapa sudah mengkonsumsi obat secara rutin, bahkan banyak nih dok. Sebagai sesi penutup, ada tidak kira-kira tips untuk mereka yang sudah mengkonsumsi obat rutin yang sangat banyak, 8 hingga beberapa buah obat? Silakan dokter. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi obat, jumlahnya banyak, sebaiknya sempatkan sekali saja konsul ke dokter ahli geriatri. Kalau Bapak udah tua, ya. Kalau belum tua bisa ahli farmasi. Kami belajar mengajar, saya kebetulan mengajar S2 dan S3 farmasi klinik ya, yang ambil di apoteker, yang mengambil S2 dan S3 farmasi klinik. Nah, tentang interaksi obat, ada kriteria habis, kriteria start, kriteria stop, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita lihat apakah obatnya bisa diganti dengan makanan. Kalau bisa diganti makanan kan eman-eman kan uangnya untuk beli obatnya. Mendingan beli lipstik ya Dek, Wulandri ya. Atau beli yang lainnya ya Dek, ya Rena ya. Ya jadi bisa untuk yang lainnya bisa sedekahkan, sayang dong obatnya. Kalau obatnya bahkan berlebihan mungkin tidak baik jangka panjangnya. Kalau bisa diganti, misalnya pakai ada minum kalium, kenapa nggak makan pisang? Kalau vitamin C, kenapa nggak makan jeruk saja? Jeruk ini dengan vitamin C bagus ini. Karena ini selain vitamin C, minum apa? Serat. Serat mencegah apa tadi? Varises. Kemudian apa? Ambeien. Apalagi? Divertical. Apalagi? CA usus. Ini barusannya. Belum glukosanya. Nah, belum kaliumnya. Nah, coba. Jadi, kenapa kita nggak pakai pengobatan? Makanya yang bagus itu, ya ini yang saya tekuni ya. Makanan sekaligus obat itu yang paling pentingnya. Air. Bisa nggak jadi obat? Bisa. Dengan apa? Doa. Jangan main-main dengan kekuatan doa. Kami berkali-kali punya pengalaman yang aneh waktu itu. Saya terangkan nggak bisa, tapi ternyata Masaru Emoto, ya, Masaru Emoto meneliti tentang air itu dengan ucapan yang baik. Kalau air indah, ya sekali kamu ini berubah kristalnya jadi obat. Dan saya pernah tanya dengan teman saya, kebetulan saya dulu Dewan Pertimbangan UNY. Dewan Pertimbangan adalah orang-orang terpilih yang menjadi penasihat untuk rektor, ya, dan itu levelnya seperti dekan ya. Bisa masukan dan sebagainya, bisa memberikan mengkritik apapun bisa. Dan itu selama satu periode saya kemudian saya ketemu dengan seorang guru besar. Saya tanya, Prof, namanya Prof Hari, apakah benar kata-kata yang saya ucapkan? Air, kamu air baik, kau indah, aku suka kau, kamu bagus sekali, ya, indah ya Allah, bagus sekali ya Allah. Ternyata ini berubah kristalnya. Tapi aja ngomong dan tak gentul, tak kira edan nanti. Ya. Jadi ucapkan kalimat baik. Kau indah, kau indah, kau indah. Karena yang indah. Ya, atau baca aja, baca. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalimat indah. Maka berubah jadi kristal. Ini air doa jadinya. Ibu, ucapan itu bisa numusi, bahkan tidaknya itu kepada ahli di dalam ilmu psikosomatik, di dalam ilmu psikologi dan ilmu seperti apa, SEF ya, EFT, SEF, NLP ya, dan kita belajar ya, itu bisa memperbaiki semuanya itu, ilmu ISQ, HRT dan sebagainya itu, bahwa ucapan itu bisa menyembuhkan. Jadi lagi pilih obat-obat yang dibutuhkan tubuh. Kapan-kapan ada rezeki bisa datang ke ahli geriatri atau telekonsul juga bisa. Tapi yang nama telekonsul ya ada fee-nya ya. Saya demikian. Itu Rina. Baik, terima kasih dokter. Alamat prakteknya di Rumah Sakit Sarjito ya, di JIH. Ya, di Sarjito di atau kalau Semarang ya dokter. YouTube-nya di R Proposeno, nanti bisa lihat ya. Ya. Langsung ketik nama dokter, langsung keluar, langsung channelnya. Dokter Probo. Langsung, ya. Siap. Bapak Ibu yang ingin mengikuti sesi, silahkan nanti malam ya dokter, di YouTube-nya Dokter Probo langsung.
Dokter, terima kasih banyak. Sesi 1,5 jam lebih ini sudah sangat komprehensif. 2 melihat lebih jam. banyak. 2 jam ya dok ya, hampir 2 jam. Hampir 2 jam sudah sangat komprehensif melihat bukan hanya dari sisi medis, tapi juga herbal, tapi juga dikembalikan sesuatunya ke Maha Pencipta. Dokter Probo, mohon maaf kita ngaret selesainya, tapi sesinya sangat menarik. Mudah-mudahan tidak kapok, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan ke Mbak Ulantri. Terima kasih, dokter. Sami-sami, Dek Rena. Ya, baik. Sekali lagi selamat kepada pemenang link aja ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada Dokter Rena yang telah memandu acara inti dengan baik, serta kepada Dokter Probo nih. Terima kasih sekali dokter, ilmunya sangat menarik dan sangat bermanfaat ya. Jadi tadi ada nyanyi-nyanyian kayak gitu kan, enak didengarnya gitu dok. Suaranya bagus banget dok. Baik. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan webinar kali ini, izin saya menginformasikan Bapak dan Ibu semua bahwa Yakes Telkom memiliki layanan konsultasi, yaitu konsultasi dokter, gizi, psikolog, dan kebugaran yang bisa diakses melalui aplikasi Yakes Mobile. Nah, selain itu, Yakes Telkom juga memiliki kelas olahraga virtual yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, saya juga meminta nih kepada Bapak dan Ibu untuk memfollow dan mengikuti ya akun medsos Yakes. Ada FB, ada Instagram, ada YouTube dengan nama akun Yakes Telkom. Selain itu, kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu semua untuk membantu dalam mengisi kuesioner CSI, yaitu Customer Satisfaction Survey, yaitu merupakan survei penilaian terhadap pelayanan dan program pembinaan. Alhamdulillah, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat. Amin. Amin. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di awal hingga akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan 6M. Demikian Bapak dan Ibu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Ikuti webinar kesehatan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 10 sampai 12 WITA atau pukul 9 sampai 11 WITA. Akhir kata saya punya pantun, duduk terdiam menatap kursi, Bapak bersila dengan manis. Cukup sekian webinar hari ini, sampai jumpa di webinar hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamitan. Terima kasih Dokter Probo, Sami-sami. Bapak Ibu semua. Terima kasih Dokter Probo. Ntar malam jam berapa ya acaranya? Pukul 8. Pukul 8 di YouTube ya. Betul. Makasih.